sampai pengajaran selesai. Qiu Wuji lalu mendorong Cuge dan berkata, "Nah, saya mengerti. Kamu boleh sibuk dengan urusanmu sendiri." Melihat Qiu Wuji yang sangat fokus mengutak-atik komputer, Cuge memastikan lagi, "Apakah kamu yakin tidak perlu saya ajari? Jika tidak, saya akan kembali dan mengetik." Qiu Wuji tidak mengangkat kepala dan berkata, "Tidak perlu, kamu bisa mengetik saja." Cuge melihat wajah sampingnya yang sangat cantik. Tiba-tiba dia menghela napas dan tersadar. Tadi jelas-jelas posisinya seharusnya bisa memberikan petunjuk. Misalnya, memegang tangannya yang kecil untuk menggerakkan mouse, dan sebagainya. Dia mungkin tidak memperhatikan hal ini karena pikirannya terfokus pada belajar. Ah, sangat bodoh. Di sana, Qiu Wuji mengantarkan Cuge pergi, membuka kolom pencarian dan memikirkan cukup lama. Namun, hal pertama yang dilakukan bukanlah mencari resep, melainkan dia dengan santai mengetik WeChat dengan satu jari. Apakah transfer bisa dilakukan tanpa meninggalkan jejak? Hasil yang ditampilkan membuatnya sedikit mengernyitkan dahi. Hanya menunjukkan bagaimana cara menghapus jejak ponsel. Kenapa tidak ada cara untuk menghentikan kepala penangkap dari mencari transaksi? Sepertinya lebih baik percaya pada Cuge. Setelah berpikir sebentar, dia memasukkan teh lagi. Apa yang harus dilakukan jika karakter utama keluar dari buku? Qiu Wuji melihat waktu publikasi pertanyaan. Sudut bibirnya tanpa sadar melengkung menjadi senyuman. Pengguna anonim ini pasti sedang mengetik di sebelah sini. Melihat wajahnya yang panik dan putus asa. Barang ini benar-benar nyaman digunakan. Masalah yang tidak diketahui masih bisa ditanyakan kepada orang lain. Dia berpikir lagi. Terakhir dia memeriksa satu hal. Di mana tempat hiburan malam keajaiban? Ini adalah kata-kata yang diambil dari pikiran orang yang bisa menembus dinding itu. Bahkan Cuge tidak tahu kapan dia mengeluarkannya. Peta Qiandu menunjukkan alamat di kota yang sama. Qiu Wuji mencatatnya dalam hati. Karena ada klub malam dalam kata kunci pencarian. Saat ini, beberapa hal aneh muncul di halaman. Hal-hal seperti pelatihan. Qiu Wuji terkejut dan menutup laptop dengan keras. Ternyata ini adalah dunia iblis. Dia waspada seperti anak kucing, melihat ke kiri dan ke kanan. Sepertinya setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia kemudian perlahan membuka buku catatannya. Tiba-tiba, di layar muncul pemberitahuan keamanan yang besar. Qiu Wuji sedikit kebingungan. Apa artinya ini? Apakah komputer ini rusak? Untungnya, di detik berikutnya, software antivirus bawaan komputer menghadang pop-up yang terus-menerus muncul. Qiu Wuji mengusap dadanya. Dia berpikir, untungnya tidak terjadi apa-apa. Sudahlah, lebih baik saya nonton video memasak. Qiu Wuji membuka situs video dan mencari sebuah video. Hari ini si kucing kecil mengajarkan kita cara memasak telur dadar mentimun. Oh, kucing itu melihat gadis yang mengenakan kostum pelayan. Gadis yang memegang mentimun dan telur. Pandangan dunia Qiu Wuji kembali mengalami guncangan hebat. Dia menggosok-gosok pelipisnya. Di dalam hati terus menghibur diri sendiri. Bagi dia yang berada dalam lingkungan seperti ini, hal-hal ini seharusnya normal, kan? Wanita itu menekan si penyimpang di bawahnya. Pukulan lembutnya turun deras seperti hujan. Setiap tinju mengenai daging. Tapi siapa sangka si penyimpang mulai mengerang. Sungguh nyaman sekali. Tepat tadi, saat Cuge yang fokus mengetik menyadari, langit sudah gelap. Dia bangkit dan meregangkan tubuhnya. Bersiap untuk berolahraga sejenak sebelum makan. Tapi saat Cuge membuka pintu, dia melihat Qiu Wuji masih duduk di tempatnya sambil memegang komputer. Qiu Wuji juga menyadari. Dia cepat-cepat meletakkan komputer dan berkata, saya lupa waktu. Sudah saatnya memasak. Cuge tersenyum penuh pengertian. Tak menyangka pemimpin kita, Qiu, akan terjebak. Dalam jaringan, tidak bisa keluar. Di mana ada? Qiu Wuji dengan keras kepala berkata, saya hanya belajar beberapa resep. Baiklah, baiklah, baiklah. Cuge tersenyum sambil berjongkok, menantikan keahlian barumu. Qiu Wuji ragu sejenak. Apakah kamu akan berlatih lagi? Iya, aku merasa waktu tidak menunggu. Apakah rasa sakitmu sudah baik? Belum. Lebih sakit. Qiu Wuji menutup mulutnya dan terdiam sejenak, lalu berkata, jangan duduk. Duduklah di sini. Cuge dengan susah payah mengangkat kepala, terlihat bingung. Qiu Wuji berkata dengan tenang, aku akan mengobati aliran darahmu. Cuge seketika menjadi bersemangat. Matanya menunjukkan rasa terharu. Qiu Wuji menyilangkan tangan di dada, ekspresi seperti apa itu? Kau memiliki rasa mendesak. Apakah aku tidak boleh memilikinya? Sebenarnya, kemajuan yang kamu khawatirkan sebelumnya dapat dipercepat banyak. Aku tidak hanya bisa mengobati aliran darahmu, tapi juga bisa menghubungkan 7 saluran dan 8 meridian untuk menyehatkan 5 organ vital dan 6 organ tubuh. Akan membuatmu bisa langsung mulai berlatih. Hanya tubuh biasa saja. Mengatur kembali bisa memakan banyak waktu. Cuge tertegun dengan mulut terbuka. Jadi, apa kamu masih ingin aku berlari untuk berlatih? Sudah menghabiskan 2 hari penuh. Qiu Wuji berpaling dengan rasa bersalah. Sebenarnya ingin membuatmu memulai dari awal dengan tenang. Mendapatkan terlalu mudah dapat membuatmu tidak sabar. Tidak baik untuk keadaan hatimu di masa depan. Cuge memandangnya dengan kesal untuk waktu yang lama. Tiba-tiba terpikir sesuatu. Apakah membantu saya menyembuhkan akan memperpendek waktu tinggalmu di dunia ini? Waktu? Qiu Wuji tertegun sejenak, lalu tersenyum kembali. Tidak. Begitu mendengar itu, Cuge langsung berjongkok dan berkata, jangan bohong, pasti akan. Sudahlah, tidak usah. Saya berlatih sendiri. Sangat membosankan. Qiu Wuji tiba-tiba marah. Dia menarik Cuge dan membaliknya. Naik dan memukulnya dengan keras. Berpura-pura, jelas-jelas ingin tapi tetap terlihat serius. Aku tidak mau kamu berpura-pura baik. Bermulut manis tapi berhati pahit paling menjengkelkan. Tolong, sakit, sakit, sakit. Pukulan lembut jatuh di punggung seperti hujan. Entah kapan menjadi telapak tangan yang lembut. Sentuhan lembut berubah dari suara kesakitan menjadi desahan.
Langit semakin gelap. Lampu di dalam ruangan tidak dinyalakan. Bayangan pria sendirian dan wanita samar. Tangan lembut menyentuh punggung telanjang. Aroma segar secara diam-diam menggoda. Di sisi lain kota, Lin Wuyang menyerahkan tumpukan dokumen yang telah disusun dengan rapi. Diberikan kepada Guru Woyan. Ketua Gu, dokumen yang Anda minta hampir selesai. File elektronik sudah dikirim ke kotak surat Anda. Kepala Lin, terima kasih atas kerja kerasnya. Sama-sama, Lin Wuyang duduk kembali di tempat kerjanya. Daftar editor di lembaga kalian sudah disusun. Ini juga merupakan dasar dokumen internal yang penting bagi kami. Guru Woyan memandang dokumen di tangannya dan tiba-tiba tersenyum. Kepala Lin, apakah ada yang terlewat di sini? Lin Wuyang menjawab dengan tenang, tidak mungkin kita tahu semuanya. Hari ini, kami secara tidak sengaja menangkap seseorang yang bisa tembus dinding. Dari mulutnya, kami mengorek beberapa informasi, identitas dan kemampuan rekannya. Mungkin itu sudah cukup untuk sementara. Jika ingin lebih, mungkin harus perlahan-lahan menyelidikinya. Guru Woyan menggelengkan kepala sambil tersenyum dan berkata, saya tidak berbicara tentang itu. Itu memang tidak diharapkan untuk sepenuhnya dipahami. Lin Wuyang bertanya dengan penasaran. Apa itu? Guru Woyan menjawab dengan ekspresi serius. Itu adalah diri kepala Lin. Lin Wuyang terkejut di dalam hatinya. Terlihat Guru Woyan dengan mudah mengambil pena di atas meja. Dia menambahkan daftar pengguna kekuatan di bawah dokumen. Nama, Lin Wuyang. Identitas, Kepala Departemen Urusan Khusus Biro Kota Nanjiang. Kemampuan, memaksa kebenaran. Saat mengaktifkan kemampuannya, bisa membuat pihak lain berkata jujur. Tingkat pengembangan, lemah. Sifat, kategori pendukung. Penilaian potensi sementara, B. Langit sepenuhnya gelap. Lampu neon menerangi seluruh kota. Chugo berbaring sendirian di sofa. Sudah 1 jam, dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Kiyu-Kiyu menghilang. Dia sudah tinggal lebih lama dari sebelumnya. Sekitar sudah berada di tepi untuk kembali. Masih dengan bebas menggunakan kekuatan sihir untuk membersihkan. Akar dan tulang Chuge tentu saja tidak bisa ditahan. Pada awalnya, dia berada di atas tubuhnya. Ini tiba-tiba menghilang. Pakaian dalam dan stoking langsung berserakan di punggungnya. Penutup langsung menutupi belakang kepalanya. Situasinya terlihat sangat konyol. Namun Chuge tidak memiliki sedikit pun suasana hati. Di dalam tubuhnya masih tersisa energi yang ditinggalkan Kyuuji sebelum pergi. Memberi petunjuk tentang jalur energi yang harus dijalankan. Chuge merasakan dengan sangat nyata. Sebuah aliran kekuatan sihir tertinggal di dalam tubuhnya. Seperti sebuah pemicu. Perlahan-lahan bergerak dan berputar di dalam meridian. Begitu nyata. Juga melambangkan bahwa pelatihan Chuge mulai terungkap. Tidak menyangka metode pelatihan yang saya karang. Ternyata bisa berkembang menjadi jalan yang sesungguhnya. Dalam settingan buku, Sekte Kyuuji berdiri kokoh selama 10.000 tahun. Di dalam perpustakaan, mengumpulkan metode baru yang diciptakan oleh para jenius sepanjang sejarah. Dan berbagai jenis metode magis dari sumber lain. Ini awalnya ditetapkan untuk memudahkan. Dasar sektarian untuk Chu Tiange. Sekarang tampaknya semuanya menguntungkan dirinya sendiri. Semua kemampuan menembus dinding adalah kemampuan khusus yang tunggal. Itu hanyalah salah satu jenis mantra dalam jalan spiritual. Dan bagi Kyuuji dan dirinya, semuanya bisa dilatih. Namun, tidak menutup kemungkinan ada beberapa kemampuan spesial yang sangat kuat. Jika benar ada kemampuan untuk mewujudkan imajinasi, itu pasti lebih hebat daripada mantra manapun. Chuge tidak bisa menahan diri untuk merasa bersyukur. Karena dia dan Kyuuji telah menyentuh dunia luar biasa ini lebih awal. Sekarang masih bisa dibilang satu-satunya yang memiliki hukum. Hanya saja tidak tahu realitas dari energi ini. Cukup untuk mendukungnya berlatih hingga tingkat apa. Misalnya memaksa Kyuuji untuk tetap di sini selamanya. Chuge semakin terbiasa dengan kehadirannya di sisinya. Sekarang semakin membenci ini. Jenis perpisahan, semakin takut dia pergi dan tidak kembali. Karena ini adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Apa arti keberadaan di dunia ini bagi Kyuuji? Ini adalah untuk mengenal dunia yang sepenuhnya baru. Ini sangat menggoda bagi seorang praktisi terkemuka. Sangat menggoda. Namun, ketika dia semakin akrab dengan dunia ini, sampai dia tidak ada bedanya dengan orang modern. Apakah dia masih perlu tinggal di sini? Ini hanyalah dunia dengan spiritualitas yang tipis. Meskipun mempunyai banyak daya tarik, arti bagi dirinya, pasti tidak bisa dibandingkan dengan tempat praktik yang sebenarnya. Chuge mulai menyesal untuk pertama kalinya. Apakah seharusnya tidak begitu altruistik, membantu dia memahami dunia? Seharusnya membiarkannya sedikit lebih lambat. Lebih lambat lagi. Chuge merapikan semua barang-barang berantakan ke dalam mesin cuci. Dengan cepat dia membantah pikiran yang baru saja dia miliki. Memaksakan adalah tidak mungkin. Justru karena dia bersikap baik padanya, dia akan mendapatkan respons dengan sikap yang sama. Dia mengetahui hal ini. Tiba-tiba, protes perut mengganggu pemikiran Chuge. Malam ini tidak ada makanan, dihukum. Tidak mau makan lagi, mengetik, membuatnya terlihat lebih keren. Hari ini banyak diperbarui. Di sisi lain, dunia dalam buku. Kyuuji duduk di meja dekat jendela menuangkan teh abadi. Dalam hati berpikir mengikuti cara penulisan Chuge. Seharusnya saya berdiri di tepi jendela mengamati bulan saat ini. Tapi saya malah tidak mau. Kyuuji berpikir-pikir tiba-tiba wajahnya menjadi merah. Apa bentuk situasi yang mendesak? Hanya untuk menyembuhkan. Langit cerah dan tenang. Singkatnya, saya akan sukarela berdekatan dengan dia. Itu sangat tidak biasa. Lebih baik pulang. Saya, pemimpin sekte yang terhormat. Kenapa harus pergi ke sana untuk membantunya memasak? Jelas tahu dia hanya memikirkan hal itu sepanjang hari. Harus menahan diri untuk tidak memukulnya. Lagi pula, sekarang sudah mengembalikan uangnya. Rasanya ringan. Tapi, tetap harus pergi, kan?
Bagaimanapun juga, dunia itu baru saja terbuka. Bagaimana dengan penampilan aslinya? Saya juga baru belajar berselancar di internet. Bagaimana bisa menjadi seorang pelarian? Lagi pula, komputer ini sangat menyenangkan. Juga tidak tahu apakah Nas tidak ada di sampingnya. Sekali lagi terlibat dalam urusan para pengguna kekuatan. Apakah itu berbahaya? Di seberang tinggal seorang gadis cantik. Apakah dia akan terpikat oleh kecantikannya? Begitu memikirkan ini, Kyuuji tertegun sejenak. Aku sedang memikirkan hal-hal aneh. Detik berikutnya, dia meletakkan cangkir teh. Dengan kedua tangan membentuk jari, dia menggunakan mantra menenangkan. Satu-satunya yang bisa dipastikan adalah, baik Chuge maupun dirinya, Kyuuji, sama-sama berharap dia bisa terlepas dari pengaruh yang ditulisnya. Menjadi orang yang benar-benar mandiri. Mengenai bagaimana cara terlepas, pikir Kyuuji, mungkin sulit baginya untuk mengubah sifat dirinya sendiri. Mengubah peristiwa besar juga telah terbukti tidak efektif. Dunia akan memperbaiki dirinya sendiri. Di aula sekte dunia dalam buku, Kyuuji dengan lembut menyeduh teh dan tersenyum berkata, Elder Zou. Sebelumnya semua orang menganalisis. Sayap api Sukue sebagian besar ada di tangan sekte Demon Gate, bukan? Elder Zou mengangguk, memang begitu. Pemimpin sekte, apakah Anda ingin? Saya sebenarnya ingin menantang Yan Qianli. Kyuuji meletakkan cangkir tehnya. Dia berkata perlahan, menggunakan api tesu dari sekte kami sebagai taruhannya. Taruhannya adalah sayap Sukue miliknya. Yan Qianli memiliki sifat yang kejam dan sombong. Dia juga meremehkan wanita. Dia juga mengincar api tesu kami dengan sangat rakus. Dalam pertaruhan ini, saya merasa 80% yakin bisa memaksanya untuk bertarung. Elder Zou merenung sejenak, analisis pemimpin sekte tidak tanpa alasan. Namun, para pengikut sekte Demon Gate sama sekali tidak memiliki kredibilitas. Bahkan jika menang dalam pertaruhan, belum tentu bisa mendapatkan sayap api. Selain itu, dia ragu sejenak. Nama buruk Yan Qianli sangat terkenal. Apakah pemimpin sekte benar-benar yakin akan menang? Kyuuji tersenyum, kita harus bertarung untuk mengetahuinya. Ini adalah plot yang sedang ditulis oleh Chuge. Baru saja menulis pembukaan. Kyuuji melihat garis besar. Dia akan beresonansi dengan energi jalan alam. Setelah menyelesaikan perjanjian dengan Yan Qianli, menggapai kemenangan melalui perjuangan yang sangat berat. Ini juga melibatkan rencana dari pihak Yan Qianli. Perang sekte, keterlibatan sekte-sekte lain. Begitu juga dengan banyak penampilan Chuge. Ini adalah plot besar yang penuh gejolak. Chugo dipuji oleh editor. Mungkin karena bagian cerita ini, pembukaannya terlihat cukup menarik. Kyuuji mengusap dagunya. Dalam hati dia berpikir bahwa dia pasti akan mendapatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan formasi 4 elemen. Dulu untuk terbang ke surga. Sekarang mungkin ada hubungannya dengan komunikasi antara dua dunia. Bahkan menentukan apakah tubuh aslinya bisa pergi. Ini sudah lebih penting daripada sebelumnya. Bagian cerita ini akan saya terima dengan kompromi. Tapi polanya perlu diubah. Misalnya, Kyuuji merendahkan suaranya. Wajahnya menjadi serius. Cabang sayap dari sekte api neraka bertumpuk-tumpuk, menyebar di seluruh dunia. Yang Mulia Zou akhir-akhir ini merasa sedikit khawatir. Menemukan beberapa hal penting sebelumnya. Menyisipkan beberapa paku untuk mengontrol secara diam-diam. Selain itu, menghubungi secara rahasia. Gunung Mayat Bayangan, orang tua tanpa tulang memiliki dendam dengan Yan Qianli. Siap, Yang Mulia Zou mendengar itu dengan mata bergetar. Kenapa gaya pemimpin sekte berubah? Apakah ini masih Han yang angkuh? Apakah ini masih Kyuuji yang angkuh dan murni? Apakah Anda akan mengambil jalan untuk berkuasa? Sementara itu, Chuge sedang mengetik dengan cepat di depan komputer. Kyuuji dengan tenang mengatakan bahwa satu sekte memiliki batasan. Banyak halangan dalam bertindak. Jika angin dan awan ada di tempat dudukku, mengapa tidak bisa mencapai puncak dan melihat dunia? Setelah ratusan perubahan, efek semangat Chuge menghilang. Baru menyadari betapa lapar perutnya. Malam ini, Kyuuji tidak memasak. Setelah memegangnya dengan kuat, dia menghilang seperti membunuh ayam. Sekarang sudah mengetik sampai sini. Chuge berdiri dan meregangkan tubuh. Sepertinya harus tetap makan dengan normal dan berolahraga. Harus membuatnya datang lagi lain kali. Melihat seseorang yang segar dan bersemangat, Chuge berpikir sambil membuka pintu untuk pergi makan. Pintu di sebelahnya tiba-tiba terbuka pada saat itu. Seorang gadis berpakaian hitam melangkah keluar. Melihat Chugo juga keluar. Gadis itu secara naluriah ingin mundur. Tapi melihat Chuge yang sendirian. Gadis itu ragu sejenak, tetapi akhirnya keluar juga. Chuge tidak melihatnya. Turun dari lift dan berjalan sendirian di kompleks perumahan. Berpikir tentang apa enaknya makan nanti. Itu, sebuah suara ceria terdengar dari belakangnya. Chuge berbalik. Langsung melihat gadis yang disebut sebagai bayangan bulan. Berdiri dengan kepala menunduk di pinggir jalan. Saya sedang mencari rumah. Dalam beberapa hari ini akan pindah. Maaf. Setelah mengatakannya, dia pergi dengan cepat tanpa menunggu Chuge berkata apa. Meninggalkan Chuge yang tampak bingung. Sepertinya gadis ini menemukan sesuatu. Seharusnya dia tidak seharusnya bisa melihat keberadaan Kyuuji. Apakah itu karena dia melihat saya berada di sana? Lalu dia bisa menebak sesuatu. Tapi masih baik-baik saja. Dia adalah orang yang bisa diajak berargumen. Chuge menyadari. Dia sebenarnya tidak merasakan ketakutan yang menghancurkan. Rasa takut dari orang dengan kemampuan khusus. Mungkin karena sudah lama bertetangga jadi seperti kenalan. Atau mungkin karena semua dihadapkan pada ibu tiran. Pedang sudah berada di leher. Ini tidak ada artinya. Semangkuk besar mie daging sapi yang otentik sudah masuk perut. Chuge merasa jauh lebih nyaman. Seolah-olah bisa merasakan proses pemecahan energi. Proses halus yang masuk ke dalam tubuh. Seakan menarik diri dan mengamati semesta di dalam dirinya. Inilah tahap penguasaan energi. Saat ini Chuge belum bisa menggantikan tidur dengan meditasi.
Setelah makan, pulang dan mandi, duduk bersila di atas tempat tidur. Berdasarkan titik meridian yang ditunjukkan oleh Kyuuji, keberuntungan berputar selama 36 hari. Apakah latihan itu meningkat atau tidak dapat dipastikan. Namun, ada satu keuntungan yaitu sangat fokus dan tenang. Pikiran acak sebelum tidur hampir hilang. Begitu kepala menyentuh bantal, langsung terlelap. Keesokan harinya, bangun juga sangat pagi. Terbangun saat langit mulai terang. Chuge menggerakkan pinggang tuanya. Hanya merasa keadaan hari ini sangat baik. Siap untuk berlatih lagi selama 36 hari. Kemudian berolahraga, sarapan, dan akhirnya pergi untuk mengetik. Tiba-tiba, ponsel di meja samping tempat tidur berdering. Chuge berjalan mendekat dan mengambil ponsel untuk melihat. Tiba-tiba tertegun. Di tengah semangat Chuge, pengumuman datang tepat waktu. Dia mengambil ponsel dan melihat sekejap. Hanya merasakan kedua tangannya bergetar. Belum genap 1 jam, kenaikan koleksi sudah lebih dari 1000. Dengan perkembangan seperti ini, jumlah langganan pasti akan meningkat pesat. Dari sana, ini adalah tulisan yang ditulis oleh Chuge karena perubahan takdir Kyuuji. Sepertinya tidak ada kegagalan. Sebelum penutupan, itu adalah keadaan yang sedikit meningkat. Apakah setelah penutupan akan lepas landas? Chuge merasa ada sedikit aroma keberuntungan yang datang. Karena munculnya karakter perempuan utama. Membawa keberuntungan ke sampingku. Chuge mengambil napas dalam-dalam. Setelah mematikan ponsel, melanjutkan fokus mengetik. Bagian akhir dari pembaruan hari ini agak istimewa. Chuge tidak ingin terganggu oleh terlalu banyak hasil. Karena sudah menulis tentang Kyuuji dan Yan Qianli. Mencoba untuk beresonansi dengan kontrak surga. Dengan membuat perjanjian. Dalam deskripsi ini, seolah-olah suara guntur bergemuruh datang dari langit. Kata-kata besar berlapis emas samar-samar muncul. Perjanjian telah dibuat. Mengenai bagaimana Kyuuji berkomunikasi dengan hukum surga. Proses yang spesifik tidak ada. Ini sebenarnya adalah pengaturan penulis untuk menurunkan dewa secara mekanis. Dan bukan berarti benar-benar berkomunikasi dengan hukum surga. Namun Kyuuji tahu akan keberadaannya. Apakah proses komunikasi ini akan berbeda di matanya? Dalam arti tertentu. Apakah saya bisa menulis diri saya ke dalam buku? Bisakah saya turun? Dunia di balik buku di sisi lain. Kyuuji berdiri di puncak gunung dengan tangan terbalik memandang langit. Di belakangnya ada seorang pria besar yang sangat kuat. Seluruh tubuhnya berapi-api seperti dewa iblis, membakar langit dan menghancurkan bumi. Yan Qianli adalah salah satu raja iblis terkuat di dunia ini. Dari mana datangnya ikatan resonansi jalan surga ini? Kyuuji, kamu sudah gila. Yan Qianli tertawa terbahak-bahak. Apa yang kita cari dalam latihan ini? Tanpa terikat. Menembus dunia ini dan menjelajah keluar, menembus semua langit. Kamu berani bilang bahwa kamu ingin berkomunikasi dengan jalan surga. Menembus segala batas yang mengikat kita. Kamu berlatih apa sih, Dewa? Kyuuji berkata dengan nada tenang. Di setiap dunia ada aturan dunia itu sendiri, itulah jalan surga. Kamu dan aku telah menjalani jalan langit hingga sekarang. Sebelum melangkah keluar, setidaknya hargai dia. Setiap metode yang kamu gunakan sebenarnya juga di dalam jalan langit. Apa kamu pikir itu kamu yang menciptakan dengan melawan langit? Yan Qianli tidak menyembunyikan ejekannya sama sekali. Ini adalah apa yang kalian sebut berjalan menuju jalan, bukan? Ini benar-benar lelucon. Jika kamu memiliki pikiran seperti itu, kapan kamu bisa merobeknya? Hari ini, aku tidak akan berdiskusi tentang jalan denganmu. Jika kamu ingin air mengikuti langit, maka pergi saja. Kyuuji terlihat dingin dan tajam. Jika sudah tahu berbeda, tidak perlu merencanakan bersama. Lalu mengapa kamu berbicara sia-sia? Yang aku luconkan adalah apa yang disebut perjanjian jalan langit. Esensinya mirip dengan sumpah. Namun kamu dan aku telah berlatih hingga sekarang. Sudah lama tidak terikat oleh sumpah. Jalan langit apa yang bisa mengatur urusanku? Kamu lihat, apakah setelah berbicara lama ini ada tanggapan? Kyuuji berbalik dan terus menatap langit. Serangga musim panas tidak bisa diajak bicara tentang es. Tunggu saja. Dalam sekejap, dia mengutuk dalam hatinya. Chuge, kamu sedang melakukan apa? Cepatlah, brengsek. Saya ditertawakan. Dan Chuge di depan komputer. Dengan sedikit gugup mengetik baris ini. Kyuuji seolah merasakan tatapan langit. Seolah ada sesuatu yang bergetar dalam hati. Ia menunggu sejenak, tetapi tidak ada suara. Chuge menggigit bibirnya dan memutuskan untuk menulis dengan lebih jelas. Bagi dirinya, hukum langit tidak lagi sesuatu yang tak terjamah, tetapi sesuatu yang nyata dan bisa memberi respon. Tepat saat menekan tombol Enter, Chuge merasa ada sesuatu yang pecah di depannya. Layar perlahan-lahan menjadi kabur. Segera diikuti oleh seberkas angin kencang. Setelah sulit membuka matanya, Chuge ternyata menemukan dirinya seolah berada di ketinggian 10.000 meter. Seperti dewa yang memandang bumi dan sungai. Dua orang yang berdiri di tepi jurang. Sama-sama merasakan tekanan besar yang datang. Sesaat kemudian suara seperti guntur terdengar dari langit. Kata-kata besar berlapis emas samar-samar muncul. Kontrak telah terjalin. Di dalam jiwa keduanya, seolah-olah resonansi ini terdengar bersamaan. Kyuuji dan Yan Qianli. Kesepakatan pertaruhan telah terbentuk. Ekspresi Yan Qianli sangat serius. Dia benar-benar merasakan sebuah ikatan di dalam hatinya. Jika setelah itu melanggar kontrak, mungkin benar-benar akan ada masalah. Ini, sialnya, ternyata benar. Namun, Kyuuji tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengolok-oloknya. Di dalam lautan jiwanya, wajah ceria Chuge muncul dengan jelas. Mengedipkan mata yang ceria padanya. Sudut bibir Kyuuji melengkung dengan senyuman. Jawaban tanpa suara, ternyata bisa bertemu kamu di sini. Setelah resonansi jalan surga berakhir, pikiran Yan Qianli mulai menjadi serius. Dia tidak merasa bingung. Ikatan ini berlaku untuk kedua belah pihak. Jika ini adalah pertaruhan, apakah Kyuuji yakin akan menang?
Tidak bisa jadi aku yang memenangkan taruhan ini. Tidak hanya mengumpulkan api kosong, tapi juga menembus gerbang sekte Yunjizong milikmu. Yan Qianli memikirkan rencana dan berbalik pergi. Dia tersenyum saat menjawab. Karena hukum langit sudah disepakati, aku juga menerima. Kapan kita akan bertarung? Kepala sekte Qiu, silakan buat aturan. Mata cantik Qiu Wuji berkeliling. Dia tersenyum sambil berkata, bagaimana menurutmu, Tuan? Masalah sekte di luar arena tentu akan mempengaruhi duel kedua pihak. Masalah keseimbangan ini tidak bisa dianggap remeh. Harus direncanakan dengan baik. Yan Qianli memikirkan rencananya dan berbalik pergi. Kalau begitu, kita jadwalkan pada malam hantu 100 pada tanggal 15 bulan 7. Qiu Wuji melihat ke arah tindakan Yan Qianli. Bayangan yang menjauh dengan cahaya api. Terlihat seolah tidak peduli. Sebenarnya, dia sedang mengumpat di dalam hati. Di dunia kita tidak ada yang namanya tanggal 17 bulan 5. Istilah malam hantu 100. Kenapa kamu menambahkan pengaturan yang sembarangan? Di sisi lain, Chu Ge sedang memegang belakang kepalanya dengan kedua tangan. Dengan bangga dia berkata. Setelah menulis dengan lancar, dia dengan santai berpura-pura. Lagi pula, plot yang ditulis memang suntingan yang penuh dengan roh jahat. Jadi, kita pakai kata ini untuk judul bagian. Apakah ini tidak terlihat sangat berkelas? Qiu Wuji menggeram, sangat ingin menariknya keluar untuk dipukuli. Benar-benar disebut takdir yang samar dan tak terduga. Tanpa bentuk dan tanpa tujuan. Dia bisa menemukan dirinya sendiri. Tapi dia sendiri tidak tahu di mana dia. Chu Ge juga menyadari. Jadi, dia berkomunikasi melalui suara takdir. Apakah kamu ingin memukulku? Dan kemudian tanpa tujuan. Hahaha, apakah ini keren? Segera panggil Dewa Bapa. Qiu Wuji menggigit giginya. Sebuah pedang terbang melesat ke langit. Chu Ge di depan komputer masih bingung kemana dia pergi. Detik berikutnya, dia hanya merasakan seseorang menarik kerah bajunya. Menariknya ke belakang. Apakah kamu pikir aku tidak bisa memukulmu? Keren, Dewa Bapa, sakit, sakit, sakit. Chu Ge sampai terkejut karena dipukul. Apakah kamu keluar dengan mudah seperti ini sekarang? Ini tidak ilmiah, kan? Jadi kamu tidak bisa menahan diri untuk kembali. Segera kembali lagi. Bukankah itu sama dengan permanen, terjebak di sini seperti bak? Qiu Wuji yang merasa nyaman melipat kedua tangannya di dada. Bagaimana? Tidak berharap aku bisa keluar kapan saja, kan? Tentu saja berharap. Chu Ge sangat senang. Jika benar-benar bisa keluar kapan saja, itu hebat. Jika aku menghadapi bahaya, berteriak, tolong, apakah berarti tak terkalahkan? Kamu berpikir terlalu indah. Kenapa aku harus mendengar teriakanmu untuk minta tolong? Wuji dengan marah mengangkat tinjunya yang sebesar kantong pasir. Aku bilang, apakah kamu berpura-pura terlalu senang dengan peran surga hingga jadi bodoh? Padahal, aku sudah kembali ke dunia sendiri lebih dari 10 hari. Sekte sudah melakukan berapa banyak tindakan secara diam-diam. Dengan waktu yang begitu lama, apapun kelelahan jiwa sudah pulih kembali. Jika tidak, siapa yang berani secara sembarangan menemui Yan Qianli? Menetapkan kontrak pertaruhan. Ternyata sudah lebih dari 10 hari aku untukmu. Chu Ge juga berpikir bahwa itu benar. Meskipun di sisiku baru 1 hari. Namun telah ada pembaruan tanpa henti. Waktu dalam buku telah maju cukup banyak. Dalam keadaan seperti ini, jika ingin Qiu Wuji bisa keluar lebih cepat, hanya perlu datang dengan sembarangan 3 hari kemudian. Setelah 7 hari saja bisa. Lalu bagaimana jika alur cerita dipercepat 1000 tahun ke depan? Qiu Wuji benar-benar menghabiskan 1000 tahun sendirian di sana. Memikirkan itu tiba-tiba membuatku merasa merinding. Qiu Wuji meliriknya dengan sinis. Dan juga, kenapa jika aku bisa keluar, aku harus keluar? Apakah kamu memiliki kesalahpahaman tentang diriku? Apakah aku tidak punya kerjaan? Sambil berbicara, dia mendengus dengan angkuh. Kali ini aku keluar untuk memukulmu. Sebelum keluar, aku sudah menyampaikan pesan kepada sekte, agar mereka bisa mengurus urusan lain. Aku sangat sibuk. Chu Ge dengan penuh perhatian menggerakkan kertas di tangannya. Aku tahu kamu sibuk, tapi kamu pasti perlu mengenal dunia baru, kan? Meskipun tidak membahas ini, kamu juga perlu melihat kelanjutan dari tulisanku. Dalam perbandingan, semua orang bisa lebih merenungkannya. Bagaimana agar kamu bisa terlepas dari pengaruh dalam buku itu? Qiu Wuji mendesah pelan dalam hati. Sikap seperti inilah yang membuatnya benar-benar tidak bisa menerima Chu Ge. Merasa jengkel, benar. Coba lihat apakah ada yang tidak beres dalam kelanjutan ceritanya. Chu Ge mendekat dan menunjukkan ke arah komputer sambil berkata. Qiu Wuji menatap sisi wajah Chu Ge yang tidak terlalu tampan. Dalam hati ia berpikir, jika kamu mengganti dengan pria manapun, bisa dengan seenaknya mengendalikan hidupnya, mendefinisikan pemikirannya dan cinta yang dia miliki. Juga tidak akan seperti Chu Ge ini. Ternyata bisa tulus. Berusaha agar dia bisa keluar dari situ. Mungkin pencariannya memang berbeda dari orang lain. Yang dia pikirkan adalah bagaimana karakternya bisa benar-benar mandiri. Betapa hebatnya itu. Ada apa? Chu Ge melihat Qiu Wuji yang tiba-tiba tertawa dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Qiu Wuji menjawab dengan tersenyum, bagi dirinya sendiri. Seharusnya dia adalah dewa ayah. Qiu yang kembali dari dunia buku, menggantungkan kepala dengan satu tangan. Dia berkata dengan santai. Artinya, kamu hanya bisa menulis saat aku berjuang. Saat Wuji berkomunikasi dengan jalan surga, barulah kamu bisa turun sebagai dewa. Dan selain turun sebagai dewa, tidak bisa melakukan apa-apa. Dia berpaling dengan sedikit rasa bangga. Nah, penurunan jalan surgamu juga tidak lebih dari ini. Chu Ge melambaikan tangannya. Tidak ada pilihan, karena harus sesuai dengan apa yang disebut konsistensi. Jika benar bisa turun tanpa terkalahkan, mengungguli bertahun-tahun latihan, maka, nenek itu pasti akan cemburu. Siapa yang terbesar? Qiu bersiap untuk menjatuhkan kepalan tangan sebesar karung pasir.
Detik berikutnya, dia berbalik lagi. HMPH, si penyuka siksaan justru tidak puas denganmu. Qiu meliriknya dan tiba-tiba berkata, lepaskan bajunya. Chu Ge berpura-pura menutup dadanya, menunjukkan ekspresi yang sangat menyedihkan. Apa yang kamu ingin lakukan? Qiu Ji cemberut. Dia tentu saja tahu bahwa itu disengaja olehnya. Cepat, setelah Chu Ge dengan gesit melepas pakaiannya, Qiu Ji duduk di belakangnya. Satu jari menunjuk pada tulang belakang di punggungnya, periode penyempurnaan energi. Sepertinya kali ini kamu bisa berkomunikasi lintas dunia. Ini ada hubungannya dengan kamu mulai berlatih. Chu Ge memikirkan ini sangat masuk akal. Tapi untuk mencapai tingkat yang diinginkan, harus berlatih sampai tahun monyet dan bulan kuda. Qiu Ji melirik ke outline di komputer di sampingnya. Namun ia tetap mengajukan pertanyaannya. Apa maksud dari niat dominasi yang kamu tulis? Ini adalah perubahan berdasarkan pengembangan plot. Pikirkanlah, ini melibatkan permainan antara yang terkuat. Pasti akan menarik perhatian dunia. Kamu sebagai harta yang berharga, pasti akan melakukan persiapan untuk itu sebelum pertempuran besar. Qiu Ji mengangkat kepala dan berpikir lama. Tiba-tiba tersenyum sinis pada dirinya sendiri. Mengira telah mengubah gaya bertindak. Ternyata ini adalah penalaran yang masuk akal. Chu Ge berpikir sejenak, dirimu sekarang berbeda dari yang dulu. Dulu, kau tidak bisa menyadari pikiranmu sendiri. Apakah ada tanda-tanda yang dipaksakan? Sekarang itu mungkin. Jika kali ini kau tidak merasakan tanda-tanda ini, maka itu belum tentu menjadi penyebab. Karena alasan untuk menulisiku. Qiu Ji terlihat lebih bersemangat. Itu apa? Chu Ge tersenyum sedikit. Kenapa tidak bisa jadi kita saling memahami? Menghirup napas lega. Mereka saling tatap cukup lama. Menyerap atmosfer dengan baik. Mengalihkan pandangan. Qiu Ji memalingkan pandangannya. Saling memahami itu pasti. Kau terlalu memahami aku, itu yang sebenarnya. Dia menarik napas. Apapun penyebabnya. Memberikan perasaan bahwa nasib sudah ditentukan. Seolah-olah sebuah jaring yang tidak bisa dibuka. Perasaan ini benar-benar menjengkelkan. Chu Ge yang berada di samping tiba-tiba berkata, tadi, perkataanmu mengingatkanku. Saling memahami memang belum tentu. Jadi, Qiu Ji, seberapa banyak kamu mengenalku? Qiu membuka mulutnya sebentar lalu menutupnya. Aku kembali ke kamarku. Tunggu yang berikutnya. Chu Ge mengelus perutnya. Aku lapar. Sudah malam, mari kita keluar untuk makan terlebih dahulu. Qiu Ji menghentikan langkahnya. Berbalik dengan sedikit sindiran. Aku mengira kamu akan bilang biarkan aku masak dulu. Chu Cheng tersenyum dan menepuk jarinya. Lihat, kamu memang tidak memahami aku. Aku tidak menyangkal. Memintamu memasak memang memenuhi beberapa keinginan. Dan aku sangat menyukainya. Tapi kamu bukan pelayan saya. Dan baru saja kembali dari perjalanan dinas. Langsung meminta seseorang untuk memasak, mengira aku ini siapa? Sambil berbicara, Chu Ge berjalan keluar kamar sendiri. Qiu melihat sosok yang sedang mengganti sepatu. Dalam hati ia berpikir, aku memang belum mengenalnya. Tidak mengetahui usia pastinya. Tidak mengenal keluarganya. Tidak pernah mengetahui profesinya yang dulu. Juga tidak tahu apa hobi dan minatnya. Tapi mengapa saya harus tahu? Mikirin itu, dia mendekat dan berkata, tunggu sebentar. Mikirin itu, dia mendekat dan berkata, kamu harus tahu. Kenapa berpura-pura sangat berwibawa, harus tahu. Kenapa berjalan begitu cepat? Chu Ge tertegun sejenak. Bukankah ini sudah cukup dipahami? Tidak lama kemudian, keduanya sudah tiba di bawah gedung apartemen. Chu Ge yang berjalan di depan sedikit tiba-tiba memperlambat langkahnya. Dia berkata, setelah makan, kita pergi membeli beberapa set pakaian, ya. Beli beberapa jenis yang berbeda. Qiu Ji meliriknya, jenis apa? Telinga kucing, pelayan? Chu Ge terkejut luar biasa. Bagaimana kau tahu tentang barang-barang ini? Sekarang aku merasa seolah sudah tahu. Rok mini apa? Stocking hitam apa? Itu jelas merupakan fetish beberapa orang. Sangat menjijikan. Tiba-tiba, Qiu Ji memukul perut Chu Ge. Beberapa orang bahkan berbohong padaku dan mengatakan ini normal. Chu Ge memegang perutnya dan merasa sedikit tidak berdaya. Itu stocking hitam adalah permintaanmu sendiri, loh. Qiu Ji mendengus dingin. Namun, wajahnya sedikit memerah yang hampir tidak terlihat. Ini jadi canggung. Sungguh imut, Chu Ge melihat rona merah itu. Tiba-tiba suasana hati menjadi lebih baik. Bagaimana kalau kita makan hotpot hari ini? Tidak. Di hari yang sangat panas ini. Ada AC yang luar biasa ini. Cuaca apapun bisa terasa seperti musim semi. Chu Ge menariknya menuju restoran hotpot. Akan aku ajak kamu mencoba. Qiu Ji melihatnya yang menggenggam tangannya. Matanya sedikit tertunduk tetapi tidak berbicara. Lupa kapan pertama kali. Tangan sendiri kapan itu? Apa situasi itu? Sepertinya tidak memperhatikan. Tapi kali ini akan memperhatikan. Kenapa tidak menendangnya dan membuatnya terbang? Sepertinya dia tidak memiliki pemikiran khusus. Apakah berusaha terlepas terlalu mencolok? Seharusnya seperti itu. Di hari yang sangat panas ini kamu pakai ini. Pakaian. Di dalam toko, Chu Ge dengan wajah berkerut berusaha menghentikan Qiu Ji. Celana jeans itu sangat panas. Urus saja dirimu. Aku tidak takut dengan sedikit panas atau dingin ini. Qiu Ji tetap mengalami datang bulan. Saya melihat orang lain mengenakan kemeja dan celana jeans. Sederhana namun sangat cantik. Yang penting adalah kaki dan kakinya terbungkus dengan rapat. Namun dia tidak tahu bahwa celana jeans itu sangat ketat di kakinya. Menampilkan bentuk yang lurus dan ramping. Kemeja diselipkan sembarangan ke dalam pinggang celana. Ini semakin menonjolkan pinggang yang ramping dengan lekukan yang menonjol. Chu Ge di samping menutupi dadanya dan berusaha tenang. Ini jelas terlihat lebih seksi, bukan? Di samping, ada tamu lain yang mengangkat ponsel untuk mengambil foto. Qiu Ji seolah merasakan sesuatu dan menoleh dengan sedikit berkerut di dahi. Detik berikutnya,
para pelanggan yang mengangkat ponsel untuk foto. Menyadari bahwa semua kamera mereka tidak berfungsi, Chuge mendengar seruan kagum dari orang-orang. Dia menelan air liur dengan pelan. Dia bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi dengan mereka? Hanya mengendalikan arus listrik sederhana untuk mengganggu, tidak merusak barang-barang mereka. Chuge tiba-tiba mengerutkan keningnya dan memandang Kyuuji. Setelah lama, dia mendekat dan berkata, aku rasa kamu cukup mengenalku. Juga tahu untuk menambahkan kalimat berikut. Aku sendiri ingin bilang tidak boleh. Kyuuji mendengus dan berbalik. Tiba-tiba selai pakaian di depannya menarik perhatiannya. Mengingat kata-kata yang diambil dari kepala orang yang bisa menembus dinding itu. Klub malam keajaiban. Lalu dia berbalik dan bertanya, apakah ada masalah dalam beberapa hari ini? Bagaimana dengan orang di seberang sana? Kenapa tiba-tiba bertanya tentang ini? Chuge agak penasaran. Namun ia tetap menceritakan segala sesuatu yang terjadi malam itu. Mengatakannya, dia bilang dia akan pindah. Kyuuji mengangguk sedikit, menandakan dia mengerti. Kenapa? Jika dia tidak menyatakan pendapatnya, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana cara menghadapinya? Kyuuji dengan santai mengambil selai pakaian dan memakainya. Jika harus mengancam orang, lakukanlah. Jika harus menghapus ingatan, hapuslah. Dia memang tidak pernah mengganggu kami. Tapi kamu bilang aku adalah seorang pemimpin besar yang bisa bersaing untuk kekuasaan. Kenapa harus peduli dengan hal sepele seperti ini? Sejujurnya, aku sudah mendengarkanmu dalam banyak hal sebelumnya. Aku merasa kamu lebih memahami dan menilai dunia ini daripada aku. Bukan berarti aku harus mendengarkan semua perkataanmu. Chuge menghela napas panjang. Rasanya kamu kembali dengan lebih tegas kali ini. Yang tepat, setelah melihat alur cerita perebutan kekuasaan itu, perasaan resistensi di dalam hati semakin kuat. Aku semakin ingin menonjolkan kesadaran diri. Dulu, saat aku memukul orang, ada sedikit nuansa menggoda. Perubahan ini terlalu jelas. Chuge mengetahui hal ini dalam hatinya. Namun, ia tidak berdebat dengan kesadaran seperti itu. Jika merasa tidak senang, itu akan berlalu. Anggap saja seperti datang bulan. Jika dibandingkan dengan hal-hal sepele sehari-hari saat ini, di dalam sebuah bangunan megah yang tidak jauh dari pusat perbelanjaan, pria dan wanita sedang berpesta di lantai dansa, menggoyangkan pinggul mereka dengan liar. Dan bokong mereka. Udara yang campur aduk dipenuhi dengan aroma asap dan alkohol. Musik diputar dengan volume maksimal, hampir akan membuat telinga bernyaring. Juga di balik perlindungan dari kerusuhan yang penuh dekadensi ini, ternyata di bawahnya tersembunyi sebuah arena tinju gelap yang besar. Di sekitar tribun, satu persatu wajah menyeramkan dan gila. Dengan antusias berteriak nama Yue Ying. Yue Ying menghancurkan mereka. Gadis yang berdiri di atas panggung dengan topeng pada saat ini. Gadis yang berseberangan dengan Chuge seperti dua orang yang berbeda. Dia mengandalkan ini untuk mencari nafkah. Hanya dengan menang dia bisa mendapatkan uang. Tapi kali ini dia harus kalah. Setelah menerima sebuah pukulan dari lawannya, Yue Ying langsung menerjang pagar arena. Setelah bangkit dengan susah payah, dia bahkan meludah darah. Karena peluang menang meningkat. Banyak pendukung, ada yang ingin melihatnya kalah satu kali. Memberinya lebih banyak uang. Yue Ying sedikit mengangkat kepala dan melihat ke arah panggung samping. Di sana ada dinding kaca. Tidak bisa melihat jelas sosok di belakang dinding kaca. Dia tahu bagaimana penampilan lawannya. Itu adalah seorang pria yang tampak kurus dan terlihat lembut. Di bawah mata yang dingin, tersembunyi sinar yang dingin. Gadis itu pertama kali berdiri di pinggir jalan untuk menghentikan taksi. Dan lelaki di dalam mobil itu merasa canggung dan ingin mengemudikan mobilnya dengan sembrono. Tepat saja, Kyuuji yang baru saja membeli pakaian baru dari toko. Berjalan di jalan dan menarik perhatian. Melihat jalan yang ramai dan indah. Ia tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Chuge, apakah kamu tidak ada yang perlu dilakukan? Bukankah seharusnya kamu menulis atau berlatih? Chuge berpikir sejenak dan berkata, hari ini sudah selesai menulis banyak. Berlatih bisa dilakukan nanti, aku akan menemanimu berjalan-jalan. Kyuuji menatapnya dengan tajam. Aku bukan anak kecil lagi. Kenapa setiap kali keluar, kamu harus mengikutiku? Chuge mengangkat bahu. Kamu tidak memiliki identitas. Kyuuji menyilangkan tangan di dada. Berjalan dengan tenang di jalan. Tidak seorang pun akan memeriksa identitasku. Tidak perlu, saya sudah memeriksa semua ini. Chuge, kamu tidak bisa membohongi saya lagi. Begitu suara itu berhenti, terdengar suara yang menyentak. Ambil KTP dan periksa sebentar. Tidak jauh di sana, tampak beberapanya. Dua polisi sedang melakukan penyelidikan terhadap pejalan kaki. Aplikasi anti-hu diunduh. Aplikasi. Chuge yang ada di samping merasa sedikit bangga. Lihat kan, bukan aku yang merayu kamu. Kyuuji tidak membantah dan tiba-tiba menjadi agak diam. Chuge memandangnya dengan tenang untuk beberapa lama. Tiba-tiba dia menghela napas. Semakin tinggi dan semakin cepat. Setelah berpikir, aku memang punya naskah yang belum selesai ditulis. Ingat untuk pergi lebih awal dan kembali lebih awal, ya. Jangan bertindak kasar, jika tidak, akan ada yang memeriksa identitasmu. Setelah itu, ia membalikkan badan dan pergi. Anakku sudah tumbuh dewasa. Dia memberontak, tidak mendengarkan, dan tidak semanis dulu. Kyuuji menggigit bibirnya melihat punggung Chuge yang pergi. Sangat ingin bilang, kau memang berpura-pura. Tapi dia memang selalu berhasil berpura-pura. Toh dia sangat mengenal dirinya sendiri. Dia tahu segalanya, benar-benar licik. Sebaliknya, aku memang terlalu sedikit mengenalnya. Merasa sedikit dirugikan. Kyuuji merasa ada pikiran aneh ini dalam hatinya. Namun segera saja dilupakan. Dia berjalan ke tepi jalan dan mengangkat tangan kanan untuk memanggil taksi, tetapi taksi seolah tidak melihatnya. Dengan suara melesat, taksi itu lewat. Ini tidak benar. Drama di televisi berhenti dengan satu ayunan tangan. Mengapa mereka tidak berhenti? Taksi yang baru saja lewat jelas-jelas bertuliskan mobil kosong.
Taksi lain melintas lagi. Sama sekali tidak ada yang memperdulikannya. Kyuuji berdiri di tepi jalan utama yang dilarang parkir. Mengangkat tangan dengan canggung. Selalu merasa tatapan orang-orang di sekitarnya. Seolah-olah melihat orang bodoh. Tiba-tiba sebuah taksi melintas perlahan di depannya. Suara yang familiar terdengar dari dalam jendela mobil. Di sini tidak bisa parkir. Chuge bersandar dengan satu tangan di jendela mobil dengan ekspresi ingin tahu. Jalan sedikit ke depan, belok kanan, di sana baru bisa parkir. Kyuuji melihat taksi yang melaju perlahan ke depan. Tiba-tiba ada dorongan untuk meledakkan mobil. Dia berlari cepat ke arah taksi dan akhirnya berhasil naik. Dengan ini, tindakan mandiri pertama Kyuuji dinyatakan gagal. Sopir parubaya itu menoleh. Dengan ramah dia bertanya, kalian berdua mau kemana? Kyuuji tanpa ragu menjawab, Karaoke Miracle. Chuge sedikit menyipitkan matanya, karaoke. Dari mana dia tahu tempat ini? Apakah orang yang bisa menembus dinding itu yang memberitahunya? Tatapan sopir itu juga menjadi sedikit terkejut. Tanpa henti mengamati mereka melalui kaca spion. Dalam hati dia berpikir, anak muda memang tahu cara bersenang-senang. Kyuuji sepertinya melihat kebingungan Chuge. Jadi dia menjawab sendiri, aku hanya pergi untuk melihat. Tidak akan sembarangan. Jangan melihatku seperti itu. Jika tidak ingin sembarangan, maka nanti dengarkan aku. Chuge kali ini menjadi serius. Jangan benar-benar mengira kamu sudah mengerti banyak. Hati-hati, bisa terjadi masalah. Mengerti? Kyuuji menoleh melihat keluar jendela. Dalam hati dia berpikir, dia lagi-lagi diatur olehnya. Benar-benar malu. Mereka segera tiba di tempat yang megah dan berkilau itu. Pintu masuk klub malam. Ternyata tempat ini begitu dekat dengan rumah kita. Chuge menghela napas. Kyuuji meliriknya sejenak. Jangan bilang padaku kamu baru tahu tempat ini sekarang. Apakah ada salahnya dengan cowok jago ngetik? Chuge berkata dengan wajah serius. Kalau aku sering datang ke tempat seperti ini, mungkin tidak akan ada kamu lagi. Mobil berhenti, tidak pergi. Sopir yang sedang menunggu penumpang tampak bingung. Mereka itu hubungan apa ya? Kamu pasti belum pernah melihat klub malam yang seformal ini. Pria dan wanita saling berpelukan dan berdansa di dalam aula. Musik yang lembut dan anggun bergema perlahan. Masih ada tangan orang lain yang meraba-raba di belakang pasangan dansa. Orang-orang di sekitar tidak memperhatikan. Seolah-olah itu sangat normal. Kyuuji melihat dengan jelas ada orang yang saling berpelukan dan berdansa. Sambil berciuman. Chuge, yang mengikutinya di belakang, juga melihat sekeliling. Model ini masih terbilang normal. Kyuuji mendengarnya dengan bingung. Dia menunjuk pasangan yang saling berpelukan di sudut dan berkata, kamu menyebut ini normal? Chuge mendekat dan tentu saja itu normal. Lihat, kita masuk tanpa ada pemeriksaan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa tempat ini terbuka untuk orang biasa. Kyuuji menatapnya dengan sinis setelah mendengar itu. Apakah kalian memiliki kesalahpahaman tentang orang biasa? Pada saat itu, seorang pelayan datang untuk menyapa. Chuge memesan secangkir bir ringan, sebuah piring kacang tanah termurah, meminta meja di sudut, dan duduk berdesakan dengan Kyuuji. Pelayan segera membawakan bir, kacang tanah, jadi tidak ada lagi perhatian untuk meja ini. Ini pertama kalinya melihat orang yang sangat pelit. Dua orang minum satu cangkir bir. Kyuuji memperhatikan ekspresi Chuge, ada apa? Tidak tahan dengan tatapan orang lain seperti itu. Chuge mengangguk mengakui, ya, itu memalukan. Tampaknya kamu masih harus berlatih untuk menjadi kultivator dan menenangkan pikiranmu. Jika tidak, sulit untuk mendapatkan kemajuan. Tadi kamu tidak bisa menghentikan taksi. Ketika orang lain melihatmu seperti orang bodoh, masih saja ingin memukulku. Kyuuji yang sedang mengangkat gelas dan bersiap minum tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan mulai menyerang perut Chuge. Sakit, sakit, sakit. Bukan hanya memukul, ini sudah berkembang menjadi mencengkeram daging. Kamu yang berlatih kultivasi juga suka bermain dengan ini. Kyuuji benar-benar malas untuk memperhatikannya. Dia mengangkat gelas dan minum. Lalu dia memuntahkannya kembali. Apa ini, urin? Chuge menjelaskan sambil mengusap perutnya. Ini bir. Kamu mungkin sudah menyemprotkan 10 yuan. Sangat aneh. Kyuuji memandang sekeliling. Hanya menyediakan tempat untuk menari yang menggiurkan. Tempat ini seharusnya tidak begitu mahal, kan? Apakah penilaian akal sehatku masih bermasalah? Chuge, beberapa hal membuatku bingung dan ingin tertawa. Bukan masalah percobaan kamu, tetapi tempat ini ada masalah. Oh ya, bisakah kamu melakukan eksplorasi dengan kekuatan spiritual di tempat lain? Kyuuji mengangguk. Ia segera membuka kekuatan spiritualnya untuk eksplorasi. Dia bukanlah seorang yang tampak dari luar. Seorang kultivator tahap Ki. Secara ketat, dia adalah seseorang yang memiliki tahap pemahaman spiritual dan kemampuan sihir yang terpisah. Hal-hal yang dapat dilakukan jauh melampaui pemahaman seorang kultivator tahap Ki biasa. Namun, pengamatannya tidak berjalan dengan baik sejak awal. Karena di mana-mana ada pasangan pria dan wanita berpelukan dan berciuman. Bahkan ada wanita yang mendorong pakaian di bahunya hingga ke siku. Menunjukkan sebagian dari tubuhnya yang indah. Chuge memperhatikan keanehannya. Ada apa denganmu? Kenapa wajahmu begitu merah? Kyuuji langsung memerah dan tidak menjawab. Pada saat ini, telinganya dipenuhi dengan suara yang merayu. Kyuuji, Chuge memanggilnya lagi. Kyuuji tetap tidak menjawab. Melihat situasi itu, Chuge mendekat dan berteriak di telinganya, pemimpin Kyu. Guru, merasakan panas tiba-tiba di dekat telinga. Kyuuji dengan cepat mengangkat tangan dan memberikan satu pukulan. Chuge, apakah kamu sudah selesai? Benar-benar memaksa saya untuk memukulmu, ya? Chuge dengan patuh duduk di samping seperti kilat. Kyuuji menghela napas. Melanjutkan untuk memperluas eksperimentasi dengan kekuatan spiritual lebih jauh dan lebih detail. Akhirnya, di lantai 3 bawah tanah, melihat pemandangan yang berbeda. Seorang gadis dengan wajah bermasker.
sedang ditekan ke tanah oleh sebuah tangan besar. Kyuuji tersadar, bersiap untuk memberitahu Chuge tentang penemuannya. Namun, dia menyadari, dia terlihat bingung sambil menatap panggung di kejauhan. Pada saat yang sama, suasana di sekelilingnya juga mulai terasa aneh. Gaya musik tiba-tiba berubah dari lembut dan elegan, menjadi penuh semangat dan menggembirakan. Terlihat seorang wanita dari bawah tanah memegang sebuah pipa logam. Perlahan-lahan muncul. Saat panggung naik setinggi permukaan tanah, wanita itu membuka jaketnya dan melemparkannya dengan santai. Kyuuji menatap bingung ke arah penari di atas panggung, menggoyangkan pinggangnya seperti ular, melilit tiang besi itu dan melakukan berbagai tarian yang menakjubkan. Otaknya sejenak kosong. Sepertinya aku seharusnya tidak datang. Dulu aku juga bukan tidak pernah menghancurkan kultivator sekte cabul yang serupa. Pernah melihat pemandangan yang lebih dramatis daripada ini. Tapi kenapa kali ini rasanya ada panas yang tiba-tiba? Chuge di samping juga akhirnya mengerti. Kenapa barang-barang di sini sangat mahal? Semua uang dihabiskan di sini. Dia kemudian menoleh melihat Kyuuji. Dalam hati berpikir, kenapa dia kali ini begitu tenang? Saat sedang berpikir seperti itu, suara sorakan seperti gemuruh gunung dan ombak laut tiba-tiba terdengar di arena. Terlihat wanita itu mencengkeram simpul bajunya di lehernya. Kyuuji dengan wajah tenang. Sebenarnya, hatinya telah bergetar hebat. Meskipun goyangnya sangat menggoda, jika dilihat terlalu lama, ya begitu saja. Jangan-jangan kamu berani untuk benar-benar melepas. Hanya melihat detik berikutnya, wanita itu menarik cepat kain penutup terakhir di dadanya. Seketika itu membawa suasana acara ini ke puncaknya. Gadis itu mencengkeram simpul gaunnya yang bertali. Di tengah tatapan mata semua orang, dia menarik cepat penutup terakhir di dadanya. Namun di detik berikutnya, tempat yang sebelumnya ramai dengan nyanyian dan tarian tiba-tiba gelap gulita. Sial, listrik mati di saat yang kritis. Hari kembali ke awal. Tamu di dalam mulai melolong penuh kegilaan. Chuge hanya merasakan kepalanya dipukul. Kyuuji, itu adalah proyek yang kamu tunggu-tunggu, kan? Melihatnya dengan begitu asyik. Bagaimana bisa dua orang diam-diam meninggalkan tempat duduk? Dengan diam-diam membelok di sudut dalam keramaian yang kacau. Chuge menutupi benjolan besar di kepalanya. Masih menjelaskan dengan pelan. Aku jelas sudah menutup mata. Lagi pula, mereka tidak seberapa menarik dibandingkan kamu. Kyuuji mendengus dingin dan tidak menghiraukannya. Chuge, ternyata cultivation tidak membuat mental menjadi tenang. Di sebuah tikungan, Kyuuji berhenti. Chuge mengikuti tatapannya. Di dalam ternyata ada dua raksasa. Menjaga pintu yang mirip lift. Di belakang pintu adalah tempat berkumpul mereka yang khusus. Apakah kita harus menyusup dengan menghilang? Chuge bertanya. Namun segera dia memikirkan sebuah pertanyaan. Bisakah kamu juga membuatku menghilang? Kyuuji menarik kembali kepalanya. Menyipitkan mata melihat Chuge. Saya pikir dengan pengalamanmu di dunia ini, kita bisa bergerak bebas kemana saja. Kyuuji memegang dadanya dengan bangga. Ternyata hanya seperti ini. Setelah berkata demikian, dia berjalan dengan percaya diri ke depan. Chuge di belakang tidak bisa menahan untuk menggerutu. Kenapa saya harus menuliskanmu yang begitu tsundere? Oh ya, sepertinya yang saya tulis adalah angkuh. Maaf, saya salah menulis. Penulis belum mahir, jadi tulisannya salah. Ketika keduanya sampai di pintu, ternyata mereka dihentikan oleh raksasa yang mengulurkan tangan. Jalur karyawan. Dilarang masuk untuk orang yang tidak berkepentingan. Kyuuji juga tidak peduli menghadap para pria besar dengan tangan kosong. Saya bisa masuk, kan? Para pria besar itu kompak memberi hormat. Anggota yang terhormat, silakan masuk. Kyuuji melambaikan ekor kuda dan melangkah masuk ke lift. Chuge seperti seorang pengikut. Berlari kecil mengikutinya dari belakang. Sama sekali tidak ada yang menghalangi. Tidak tahu sudah berapa lama turun, lift akhirnya sampai di bawah. Begitu pintu terbuka, gelombang suara besar langsung menghantam. Datang. Belum lagi Chuge, bahkan pupil Kyuuji pun menyusut sedikit. Tidak menyangka ada area seluas ini di bawah tanah. Sekelilingnya berjejer kursi berlapis-lapis. Setiap orang tampak bermuka garang. Berteriak dengan gila. Mata merah membara dipenuhi dengan kekejaman. Bunuh dia, bunuh dia. Gelombang suara bersatu. Bergema di ruang tertutup bawah tanah ini. Seperti suara petir. Di tengah arena pertarungan. Seorang pria besar memukul perut gadis di depannya dengan sekali pukul. Yue Ying dengan gesit mencoba menghindar. Namun, ketika dia bergerak, tiba-tiba merasakan tubuhnya berat dan lambat. Pengendalian gravitasi. Di dalam hati Yue Ying terlintas pikiran untuk memaksa melewati batas gravitasi. Namun pada akhirnya, dia terpengaruh dan terhambat. Pukulan pria besar itu sudah meleset dari perutnya. Yue Ying terlempar dan menghantam jaring besi. Dia tiba-tiba memuntahkan darah. Saat ini, di tribun ada seorang wanita cantik mengenakan jas. Dia memegang sebuah buku catatan di tangannya. Di dalamnya tercatat jelas informasi tentang Yue Ying. Nama, Yue Ying. Diduga sebagai kode identitas. Tak diketahui terlibat dalam tinju hitam bawah tanah kemampuan. Mengendalikan bayangan tingkat pengembangan tak diketahui sifat pertempuran. Pembunuhan penilaian potensi. Jari Guru Woyan melintasi bagian catatan ini. Dia berkata pelan kepada bawahannya di sebelahnya, cari wanita ini, Yue Ying. Jika laporan dari orang yang bisa menembus dinding tidak dilebih-lebihkan, maka orang seperti ini tidak boleh terjatuh di arena tinju ilegal. Di arena yang sama pada saat yang bersamaan, seorang pria besar sedang mengangkat kaki kanannya, bersiap untuk menyerang gadis di lantai. Yue Ying dengan susah payah membuka matanya. Jelas bisa langsung menendang saya keluar. Mengapa masih harus menyiksa saya? Saya sudah sangat sakit. Dalam sekejap, bayangan di kaki pria besar itu menggulung menjadi satu. Saat dia melakukan tendangan terbang, menyeret kaki pendukung lainnya, menariknya ke belakang.
Pria besar itu terjatuh ke depan dengan tidak siap. Yue Ying menghindar ke samping. Tendangan belakang mengenai dagu pria besar itu, ditambah dengan jatuh ke depan. Tendangan ini justru membuat pria besar itu jatuh keluar dari arena terlebih dahulu. Perubahan sekejap, membuat sorakan di tribun kembali bergema seperti ombak. Yue Ying menoleh ke arah panggung samping. Suara pria berkacamata yang dingin kembali bergema di dalam pikirannya. Jika kamu kalah satu pertandingan, itu akan sangat menyakitkan. Jika kamu sudah merasa sakit, itu sudah cukup. Pikiran berkelana dalam kekacauan. Namun, keputusan kemenangan tak kunjung datang. Yue Ying yang merasakan ada yang tidak beres, menoleh. Terlihat seorang pria besar yang seharusnya jatuh di luar arena, menggenggam tepi arena dengan satu tangan. Dia bahkan tergantung dengan satu tangan tanpa jatuh. Sebelumnya, kekuatan gravitasi membatasi gerakannya. Sekarang dia juga melindungi lawannya agar tidak tereliminasi. Apakah ini yang tersebut membuatku kalah sekali? Dia terengah-engah lemah, perlahan mendekati pria besar itu. Di detik berikutnya, kembali terasa gravitasi yang kuat menyelimuti. Dalam keadaan terluka, dia tak berdaya untuk melepaskan diri dari belenggu gravitasi. Yue Ying tenang merasakan niat membunuh di belakangnya. Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya. Jika mati, apakah itu berarti tidak akan merasakan sakit lagi? Di kerumunan yang tidak jauh dari situ, suara lemah yang tidak terdengar disertai cahaya biru. Yue Ying tiba-tiba merasakan beban di tubuhnya berkurang. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk memikirkan apapun. Naluri bertahan hidupnya membuatnya secara naluri mundur. Sambil menghindari satu pukulan, dia sudah berdiri di bawah panggung pertarungan. Di depan jendela kaca besar di lantai atas, seseorang diam-diam mengamati kepergian Yue Ying. Alisnya sedikit berkerut seolah tidak mengerti. Ikatan gravitasi dari kakak itu benar-benar bukan saya yang berhasil saya lepas. Seseorang mengintervensi. Di belakang, seorang pemuda berambut merah dengan cepat membela diri. Pria berkacamata dengan wajah tenang tidak menoleh. Saya tahu, tidak ada yang salah denganmu. Pemuda berambut merah menghela napas. Pasti ada yang menjemputnya, kakak. Apakah kita sebaiknya bersembunyi di lift? Pria berkacamata menghela napas. Kau lihat rekaman CCTV. Siapa yang masih ada di dalam lift? Lift hanya sebuah umpan asap. Mereka sudah pergi dengan cara lain sejak lama. Pihak lawan memiliki penyihir dengan kemampuan luar biasa. Sejak memasuki klub malam, semua rekaman pengawasan mereka adalah kosong. Kesadaran yang tidak meninggalkan jejak ini hampir merupakan sebuah naluri. Dia sudah menjadi pemain lama. Pemuda berambut merah terkejut. Dia berpikir, tidak heran jika lantai dansa di atas tiba-tiba mati lampu. Tiba-tiba dia memikirkan kemungkinan lain. Apakah itu pihak berwajib? Pria berkacamata diam-diam membuka kancing jasnya. Tutup pintunya, idiot yang bisa menembus dinding sudah tertangkap. Pihak resmi diperkirakan sudah melakukan penyelidikan. Meskipun dia hanya seorang karyawan luar, dia tidak banyak tahu tentang situasi kita. Tapi untuk menjaga kehati-hatian, sebaiknya kita lebih rendah hati dalam beberapa waktu ke depan. Semua tindakan dihentikan. Itu Yue Ying, pria berkacamata menatap elevator dalam keadaan terpaku. Dia berkata pelan seolah-olah kepada dirinya sendiri. Kita sudah kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Kita hanya bisa mencari cara lain. Ini termasuk pemuda berambut merah. Beberapa orang di belakang memberi hormat dengan penuh rasa hormat. Seolah-olah mereka sangat percaya pada orang ini. Meskipun hari ini dia tampak sedikit ragu. Misalnya, apakah orang itu ada di dalam elevator atau tidak? Dia pasti tidak pergi jauh. Kenapa tidak mencari dan mengejar? Mungkin mereka takut di sisi lawan ada polisi. Kakak, mengatur keseluruhan situasi, kehati-hatian adalah hal yang seharusnya. Di seberang jalan, melihat Qiu berdiri dengan sedikit goyah, Chu Ge segera mendukungnya. Apakah kamu baik-baik saja? Yue Ying memandang kedua orang di depannya dengan bingung. Dalam hati berpikir, inikah orang hebat? Terlihat seolah ada efek teleportasi. Qiu Ji membawa Chu. Cara mereka pergi adalah, memang bukan dengan menaiki lift, tapi langsung membawa mereka berdua untuk ditransmisikan keluar. Chu Ge memegang Qiu dengan wajah khawatir. Qiu, sungguh tidak apa-apa. Itu bukan jarak maksimum. Hanya saja, membawa dua orang untuk ditransmisikan agak melelahkan. Kamu pergi ke sudut gang sana untuk menghentikan mobil. Saya akan mendukung gadis ini dan kemudian datang. Qiu menghela napas. Sepertinya dia benar-benar baik-baik saja. Chu Ge pun tidak banyak bicara dan berlari cepat keluar untuk menghentikan mobil. Terima kasih, tetangga di sebelah. Yue Ying tiba-tiba mengucapkan terima kasih. Qiu Ji berbalik dan bersandar di dinding, mengamati dirinya sejenak. Tiba-tiba ia bertanya tanpa sebab. Apakah kamu biasanya tidak banyak bicara? Yue Ying tertegun sebentar, lalu menundukkan kepala dan berbisik pelan. Aku tidak terbiasa berbicara dengan orang lain. Melihat penampilan gadis di depannya yang terlihat menyedihkan, Qiu Ji tiba-tiba merasa sedikit iba padanya. Dalam hati, ia berpikir bahwa gadis ini baru saja bangkit dengan kemampuannya. Seharusnya dia tidak mengerti apa-apa. Di hadapan dunia baru, ia benar-benar tidak tahu. Sayangnya, dia tidak bertemu dengan orang seperti Chu Ge, yang dengan baik hati akan membawanya menjelajahi dunia baru. Dengan memikirkan ini, Qiu Ji meraih lengannya dan berkata, ayo pergi. Sambil melepas topengnya, Yue Ying mendongak dan melihat Chu Ge sudah menemukan mobil di luar gang. Ia terlihat berusaha kembali untuk membantunya. Ia menjadi sedikit ragu. Dia menjawab dengan suara rendah. Di balik topeng terdapat darah, jadi tidak bisa terlihat oleh orang lain. Apa yang sulit tentang itu? Qiu Ji melambaikan tangannya, topeng Yue Ying terjatuh. Dan pada saat yang sama, noda darah di wajahnya juga menghilang. Bersih seolah baru saja mencuci wajah. Bahkan noda darah di pakaiannya juga hilang. Hanya tersisa wajah pucat dan bibir tanpa warna. Membuktikan betapa parahnya luka yang baru saja dialaminya. Yue Ying agak terkejut. Sepertinya besar tidak hanya seorang pengendali ruang.
tapi juga pengendali air atau kekuatan pembersih. Apa dia seorang multi penyihir? Saat itu, Cuge berjalan mendekat dan berkata, kita sudah menghentikan taksi, ayo pergi. Yue Ying naik ke dalam mobil dengan bingung. Mendengarkan Cuge di kursi depan, menginformasikan nama kompleks perumahan mereka kepada supir. Selalu merasa ada yang sedikit seperti mimpi. Namun, tiba-tiba terdengar suara sirene dari kejauhan. Cuge langsung menoleh, melihat mobil polisi dari kejauhan, memasuki jalan menuju klub malam Miracle. Jika analisis saya tidak salah, orang yang bisa menembus dinding belum sempat mengirimkan informasi. Sebenarnya pihak lawan sampai sekarang masih tidak tahu di mana kamu tinggal. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Setibanya di rumah, Qiu Wuji menarik Yue Ying untuk duduk di sofa dan mengobrol. Melihat tangan yang saling menggenggam, Qiu Wuji yang terlihat seperti tante Cuge dengan wajah datar. Sebelumnya kamu berniat untuk mengusir mereka sendiri, menghapus ingatan mereka dan semacamnya. Sekarang terlihat seperti nenek yang penuh kasih. Sangat tidak sesuai, bukan? Seolah-olah merasakan cibiran dari Cuge. Qiu berbalik dan melirik dengan tajam. Pergi, kamu buat masalah, wanita tidak enak berbicara. Cuge mendengus dan berdiri dengan enggan berkata, kalau begitu, saya pergi mandi. Wanita tidak enak berbicara. Kenapa kamu tidak bersembunyi di kamar perempuan? Kenapa harus aku yang mengalah? Ini adalah rumah yang saya sewa. Ah, Yue Ying mencuri pandang ke arah Cuge, memeluk piyama dan menutup pintu kamar mandi, lalu berkata pelan. Setiap kali aku pergi, aku menyatu dengan bayangan dan berjalan sejenak. Aku hanya muncul kembali setelah memastikan tidak ada yang mengikutiku. Mengapa tidak terus berjalan dalam bayangan? Yue Ying menundukkan kepalanya. Aku tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Merasakan tatapan Qiu Wuji yang menilai. Yue Ying tidak tahu mengapa. Selalu terasa bahwa tatapannya seperti sedang menguliti jiwaku. Ini kemampuan aneh apa lagi? Pengendalian bayanganmu bahkan aku tidak bisa. Itu adalah bakat yang sangat kuat. Potensinya tak terbatas. Qiu Wuji merenung. Dalam hati, justru merasa cinta baru menyadari isi hati. Akhirnya ini adalah sudut pandang sebagai pemimpin sekte. Selalu merasa bahwa jika sekte ini memiliki lebih banyak orang seperti ini, kita semua bisa bersama-sama mempelajari teknik bayangan ini. Terdengar cukup bagus. Lalu, bagaimana kemampuanmu ini bisa muncul? Qiu Wuji menatap gadis di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kemampuanmu ini bisa muncul? Yue Ying menggelengkan kepala, tidak tahu. Saat kecil, aku sering berbicara dengan bayanganku. Perlahan-lahan menyadari. Mereka sepertinya bisa mengerti apa yang saya katakan. Cuge tiba-tiba menjulurkan kepalanya dari kamar mandi. Mulai tahun berapa? Yue Ying terkejut dan tidak berbicara lagi. Qiu Wuji dengan sembarangan mengambil sebuah bantal dan melemparkannya. Mandi saja. Apakah ini pertanyaan tentang tahun berapa? Cuge hanya bisa menarik kembali kepalanya. Saya penasaran, kan? Siapa tahu bisa memperkirakan waktu munculnya kemampuan aneh tersebut. Yue Ying mendengarkan suara air yang mengalir di kamar mandi. Setelah cukup lama, dia berkata pelan. Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Saya tidak ingat waktu yang spesifik. Qiu Wuji mengangkat cangkir teh dan menghembusnya perlahan. Lalu mengapa kamu berbicara sendirian dengan bayangan? Keluarga dan teman-temanmu di mana? Yue Ying tidak menjawab pertanyaan itu. Ruangan itu terdiam. Cuge merasa sedikit berat di dalam. Seorang gadis kecil hanya bisa berbicara dengan bayangan sejak kecil. Pasti ada cerita sedih di balik ini. Setelah beberapa saat, Yue Ying tiba-tiba berdiri. Terima kasih kepada kalian berdua telah menyelamatkan saya. Saya akan segera pindah. Tidak akan menambah masalah bagi kalian. Qiu meletakkan cangkir teh dan meraih tangan gadis di depannya. Jika pihak lain sama sekali tidak tahu kamu tinggal di sini, tidak ada masalah. Dalam kata-kata Qiu yang ringan, terdapat nuansa yang dominan. Siapa yang berani menciptakan masalah bagi orang yang ingin saya lindungi? Cuge menempel di pintu kamar mandi. Dalam hati berpikir, kenapa kamu harus memaksanya tinggal di sini? Pindah bukanlah masalah besar. Lagi pula, sekarang pihak berwenang sudah campur tangan. Tidak lama kemudian, terdengar Qiu melanjutkan. Karena saya sangat tertarik dengan kemampuanmu. Ingin tahu apakah bisa belajar dan mempromosikannya. Gadis itu menundukkan kepalanya merasa sedikit malu. Mohon maaf. Saya benar-benar tidak tahu dari mana kemampuan ini berasal. Lalu bagaimana kamu berlatih? Bergantung pada bertarung dan berlatih dengan giat. Bisa, tapi perkembangannya sangat lambat. Bertarung adalah yang tercepat. Qiu Wuji mengangguk pelan, kembali pada pokoknya. Pada akhirnya, ini tetap merupakan kekuatan spiritual yang berbeda. Tak heran kau pergi bertarung di bawah tanah. Memikirkan hal ini, dia bertanya lagi. Tidak ada yang mempekerjakanmu sebagai perawat, atau semacam pembunuh atau asasin. Yue Ying menggelengkan kepala, aku tidak mempercayai mereka. Juga tidak ingin menerima perintah. Bertanding. Berapa banyak pertandingan yang dimenangkan, berapa banyak uang yang didapat, itu membuatku tenang. Dia terdiam sejenak dan menambahkan, aku tidak mempercayai siapapun. Qiu Wuji menatap matanya. Dalam hatinya, dia tahu ini adalah seorang gadis yang sangat penyendiri. Bagi seseorang yang menghadapi krisis kematian, yang telah mengalami pelarian ekstrim, yang bisa dipercaya saat ini, mungkin hanya bayangan di sekitarnya. Sepertinya terdengar suara air di kamar mandi berhenti. Sepertinya Cuge akan keluar. Yue Ying dengan cepat segera berkata, aku tidak akan bertarung lagi. Kakak, jika ingin terus mengeksplorasi kemampuanku, bisa datang kapan saja untuk mencariku. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua, suami istri. Semua pemikiran Qiu Wuji hilang karena kata-kata ini. Suaranya tiba-tiba naik 8 nada. Siapa bilang kita suami istri? Itu sudah diketahui. Yue Ying memberi hormat sebelum keluar dari kamar. Kamu tahu apa?
Tahu sampai Yue Ying menghilang. Qiu Ji masih bertanya pada Cuge tentang masalah ini. Cuge mengusap rambutnya saat keluar dari kamar mandi. Dia mengalihkan pembicaraan. Gadis ini memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap orang lain. Begitu aku keluar, dia langsung pergi. Qiu Ji tiba-tiba melompat marah. Semua salahmu. Kamu masih menjaga reputasi saya. Hei, orang lain salah paham. Kenapa kamu harus memukul saya? Cuge mengambil sikap bertahan. Lagi pula, kita tidak melakukan kesalahan dan merasa tidak bersalah. Yang penting kita tahu, bagaimana orang lain melihatnya. Tidak sama, gadis ini ingin aku bawa pulang ke tempat itu. Di sana, aku adalah pusat kekuasaan. Bagaimana bisa membiarkan orang mengatakan bahwa aku suami istri dengan orang lain? Qiu memandang Cuge dan tiba-tiba bertanya. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya cara agar Yue Ying bisa masuk ke dunia kita? Cuge menghela napas. Aku sudah tahu kamu punya pemikiran ini. Tapi itu tidak mungkin. Bahkan aku sendiri tidak bisa masuk. Bagaimana cara memasukkannya? Tambahkan karakter seperti ini dalam tulisan setelahnya. Karakter, Qiu tidak menyerah. Aku lihat kamu menulis. Pasti perlu terus-menerus ada karakter baru, kan? Cukup buat pengaturan yang baik saja. Cuge mengangguk. Tentu saja ini bisa. Tapi meskipun aku menulis karakter baru sesuai dengan gaya Yue Ying, menulis karakter baru, itu hanya akan menjadi karakter yang terinspirasi dari Yue Ying. Dan Yue Ying tetaplah dua orang yang berbeda. Seperti protagonis yang kutulis sebenarnya merujuk padaku. Tapi sebenarnya bukan aku. Qiu menyandarkan siku di lutut dan menyokong dagu. Memang akan berbeda. Melihat cara berpikirmu saat menulis, Cuge tidak bisa menahan tawa. Sepertinya kamu semakin menguasai cara menulis. Apakah kamu ingin mencoba menulis kelanjutan ceritamu sendiri? Protagonis wanita menulis alur ceritanya sendiri. Memikirkannya saja sudah terasa menyenangkan. Qiu matanya bersinar, bisakah? Apakah ini efektif? Gadis itu telah hidup selama 10.000 tahun. Ini adalah pertama kalinya mendengar permintaan yang begitu berlebihan. Ternyata penulis membuat dirinya sendiri. Menulis novel yang ada dalam bukunya sendiri. Qiu matanya bersinar, bisakah? Apakah ini efektif? Namun pada detik berikutnya, dia mendengar pria di seberang berkata dengan sinis, itu hanya bercanda. Adapun apakah ini berfungsi atau tidak? Saya rasa perkembangan dunia itu tidak ditentukan oleh siapa yang mengetik. Selama gaya penulisannya konsisten. Jika alurnya saling berkaitan, maka seharusnya efektif. Saat menyebutkan ini, Cuge terdiam sejenak. Saya selalu merasa, yang disebut saling berkaitan memiliki makna mendasar. Hanya yang mampu meyakinkan pembaca yang akan berfungsi. Qiu tertegun, dia tidak pernah memikirkan sudut ini. Dia ragu dan bertanya, jika itu terkait dengan pembaca, apakah kemampuan dunia kita? Apakah juga akan dipengaruhi oleh jumlah pembaca? Cuge menggelengkan kepala. Kemampuan dunia telah ditetapkan dalam alur cerita. Sudah ditentukan. Jumlah pembaca dapat memengaruhi. Seharusnya itu adalah rasa keberadaan dan pengaruh. Seolah-olah orang-orang percaya ada seorang Diao Chan di akhir dinasti Han Timur. Meskipun dalam sejarah nyata dia tidak ada. Namun, dia lebih memiliki keberadaan dan pengaruh dibandingkan banyak tokoh yang benar-benar ada. Lebih memiliki rasa keberadaan dan pengaruh. Maka dia ada. Jadi saat pembaca kami mencapai tingkat tertentu, dunia kamu juga akan menjadi lebih nyata. Saat itu, pasti akan ada koneksi yang lebih stabil dengan dunia ini. Baik aku masuk atau kamu keluar dari wujud aslimu. Atau membawa lebih banyak orang masuk. Mungkin semua itu bisa terwujud. Qiu mendengarkan dengan sedikit tertegun. Awalnya dia berpikir cukup jika dia selesai menulis. Apakah itu gagal atau tidak masalah. Tapi sekarang tampaknya ada sedikit hubungannya. Dia terdiam sejenak sebelum berkata dengan tenang. Maka Tuhan Ayah cepatlah mulai mengetik. Cuge bangkit dan meregangkan tubuhnya dengan berat. Baiklah. Hari ini lanjutkan dengan banyak pembaruan. Tunggu sebentar, Qiu tiba-tiba memanggilnya. Bisakah kamu mencari beberapa bukumu yang dulu untuk aku lihat? Cuge tersenyum tipis, tentu saja. Di kamar seberang, Yue Ying meringkuk di atas ranjang. Luka di perut bawah entah kapan telah diobati oleh Qiu. Namun, metode penyembuhan yang sederhana tidak mampu menyembuhkannya sepenuhnya. Masih terasa sakit samar-samar. Dia terjaga, tetapi tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Semalaman tidak tidur. Di sisi lain, di dalam klub malam Senji, seorang agen sedang melaporkan kepada Lin Wuyang. Lin telah menggeledah area dalam dan luar. Tidak ada tempat yang mencurigakan ditemukan. Lin Wuyang mengangguk. Seolah-olah secara kebetulan, dia berjalan-jalan dengan orang itu. Sejak pertemuan dengan orang yang bisa menembus dinding. Mengetahui bahwa klub malam ini terlibat dalam tinju ilegal. Dia telah merencanakan serangan mendadak dalam beberapa hari ini. Namun, permohonan surat perintah penggeledahan tidak dapat disetujui. Hanya bisa melakukan pemeriksaan rutin. Digunakan untuk menarik perhatian pihak yang bertanggung jawab di sini. Bekerja sama dengan Guru Woyan. Mencari petunjuk tentang Yue Ying melalui saluran lain. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang, selamat pagi, Kepala Lin. Lin Wuyang berbalik. Ia melihat seorang pemuda mendekat. Sangat larut malam, tapi masih bekerja. Benar-benar melelahkan. Bagaimana kalau duduk sebentar dan minum teh hangat? Lin Wuyang menggelengkan kepala. Apa kamu pemilik tempat ini? Sepertinya sebelumnya bukan kamu. Pemuda itu tersenyum tipis. Baru saja mengambil alih bisnis keluarga beberapa hari yang lalu. Lin Wuyang teringat tentang Senji. Situasi badan hukum dari klub malam. Memang baru saja diubah beberapa hari yang lalu. Saya ingat nama badan hukum barunya adalah. Pemuda itu mengulurkan tangan. Nama saya Zhang Qiren. Saya berharap Lin dapat memberikan banyak dukungan. Lin Wuyang berdiri di tempat dan dengan sopan memanggil Zhang Bos. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menatap mata lawan bicaranya. Kemampuan diaktifkan, memaksa kebenaran. Apakah ada rahasia di bawah ini?
Keesokan paginya, Chuge melakukan meditasi rutin, kemudian melanjutkan lari, squat, dan push-up. Setelah mandi, baru jam 8 lebih. Tidak usah bicara tentang kultivasi, menjaga kesehatan benar-benar istimewa. Beberapa hari ini, kondisi mentalnya sangat baik. Jadi wajah yang dirawat oleh monster kuno selama 10.000 tahun ini tampak merah muda. Merona, lihatlah wanita dewasa yang malas bersandar di sofa sambil membaca. Menggunakan melempar cambuk ke sungai, ini menunjukkan bahwa penulis ini sangat buruk. Sekitar 10 orang, semua marah sambil memegang ponsel dan mengangkat tinju. Menggenggam ponselnya dengan marah dan mengangkat tinju. Apakah melempar cambuk ke sungai digunakan dengan cara seperti ini? Chuge tidak tahu apa yang dia lihat. Dia membalas dengan tatapan menggoda. Banyak penulis menggunakan ungkapan ini dengan sembarangan. Tapi setelah melihatnya sering, saya tidak mempermasalahkannya lagi. Namun, kamu cukup baik dalam sejarah. Kamu bahkan tahu asal-usul yang benar dari melempar cambuk ke sungai. Qiu tertawa dingin. Saya juga tidak begitu yakin tentang asal-usul yang spesifik. Tapi saya tahu kali ini tidak digunakan untuk hal ini. Ingin tahu, siapa penulis buruk yang menggunakan ungkapan ini dengan sembarangan? Chuge melihat teks di ponselnya. Tiba-tiba merasa agak familiar. Hanya terlihat Qiu menggeser jarinya. Tiba-tiba muncul nama penulis, Chuge Dada. Di saat berikutnya, pengemudi yang pamer kalian mengalami kecelakaan parah. Dan juga mengurus kepala wanita dan murid wanitanya. Chuge Dada sangat berani bermimpi ya. Chuge memegang kepalanya. Kau harus memperhatikan tulisan indahku. Berani bermimpi ya, dan ekspresi yang halus. Berani bermimpi ya, jangan fokus pada tempat-tempat tertentu. Yang kau perlu pelajari bukan ini. Dering lonceng berbunyi di tengah kebisingan. Tebak siapa yang datang. Gadis itu memukul pria hingga terjatuh di sofa. Lalu dia mengendarai tubuhnya. Sedang ingin melakukan hal yang tidak senonoh. Tiba-tiba suara bel membuat keduanya tertegun. Qiu merasa ini pasti ada urusan Yu Ying yang datang. Maka dia tidak kehilangan konsentrasi dan berjalan ke pintu untuk membukanya. Begitu pintu terbuka, dia tertegun. Wanita ini siapa ya? Qiu dengan waspada menoleh untuk melihat Chuge. Chuge juga merasakan ada sesuatu yang salah dan mengikuti dari sofa. Melihat wanita di luar yang lebih terkejut daripada Qiu. Guru Oyan juga terlihat bingung. Melihat seorang wanita cantik keluar untuk membuka pintu. Dia sudah cukup terkejut. Akhirnya melihat Chuge muncul di belakang wanita cantik itu. Keduanya juga mengenakan piyama yang sama persis. Satu dengan wajah sedih, satu lagi dengan wajah senang. Seperti seni pertunjukan. Beberapa waktu lalu masih bertemu jodoh. Sekarang langsung tinggal bersama orang lain. Apakah penulis memang begitu romantis? Chuge yang kembali sadar melihat tatapan berbahaya dari Qiu. Segera bertanya, Nona Gu, apa Anda datang ke sini untuk apa? Guru Oyan juga mulai sadar. Melangkah mundur, mengangkat kepala melihat papan nama. Maaf, saya salah tempat. Permisi, apakah di sini masih tinggal seorang gadis? Sering mengenakan pakaian hitam dan tidak suka berbicara. Chuge berpikir orang sudah menemukan ini. Takut menyembunyikannya juga tidak ada gunanya. Jadi dia bertanya, apakah kamu bahkan tidak yakin? Apakah di sini ada orang seperti itu? Bagaimana dia ditemukan? Guru Oyan tersenyum. Saya hanya mendengar orang lain bilang dia tinggal di lantai ini. Dia merapikan rambutnya. Bibi Wu dan saya bisa dianggap sebagai rekan kerja. Anda bisa merasa tenang tentang identitas saya. Chuge, saya mulai memahami sesuatu. Pihak lain seharusnya mendengar dari orang yang bisa menembus dinding. Crossing Wallman sudah diambil oleh pihak berwenang. Dia juga bisa dianggap sebagai rekan kerja ibunya. Jadi jika dipikir-pikir, identitas ini cukup kredibel. Qiu yang berdiri di samping sudah tertegun lama. Akhirnya dia bisa mendengar dari kata-kata ini. Mendengar ada sedikit yang tidak beres. Akhirnya tidak bisa menahan diri. Apakah tidak mau memperkenalkan diri? Chuge berpaling dan tersenyum canggung. Seseorang yang bertransaksi. Guru Oyan menggoda dan mengedipkan mata. Wanita cantik ini siapa? Entah mengapa, Chuge merasakan dorongan yang kuat di hatinya. Meskipun Qiu baru saja muncul. Dorongan yang tidak pernah dirasakan saat paling memikat. Dia tiba-tiba meraih pinggang Qiu. Dia berkata satu kata demi satu kata dengan serius. Ini pacar saya, jangan meremehkan pengangguran. Sekarang pacar saya lebih cantik daripada Anda, lebih menawan. Kemampuannya bahkan lebih kuat daripada Anda. Di detik berikutnya, saya hanya merasakan sakit di pinggang. Wajahnya yang sombong seketika membeku. Dia cepat-cepat menoleh dan menggoda Qiu. Tolong, bantu saya menjaga muka ini. Nanti saya akan memukulmu lagi. Meskipun Qiu tampak tegang, tapi reaksi pertamanya adalah menahan diri. Ya sudah, melihat penampilannya sepertinya hanya ingin pamer kepada wanita ini. Ini menunjukkan bahwa dia tidak ingin terlalu dekat dengan wanita ini. Ini adalah hal yang baik. Melihat pasangan yang saling mencintai di depan mata. Guru Oyan menghela napas. Dia berpikir bahwa keduanya tampak cocok. Jadi dia melambaikan tangan dan berkata, sungguh mengganggu. Saya masih ada urusan dinas. Saya pergi dulu. Guru Oyan berbalik dengan anggun dan mengetuk pintu rumah di depan. Yu Ying membuka pintu dengan ekspresi terkejut. Segera melihat sesuatu yang dipegang Guru Oyan. Dia terdiam lagi dan mempersilakan dia masuk. Kapan kamu berencana untuk melepaskan cakarmu dari pinggangku? Chuge menarik tangannya kembali seperti terkena listrik dan tersenyum. Tadi hanya untuk menjaga citra. Qiu memandang pintu seolah tersenyum tapi tidak tersenyum. Namun, pihak lain tampaknya tidak peduli. Menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja kepada seseorang yang tidak peduli padamu. Adalah tindakan yang kekanak-kanakan. Sama sekali tidak berarti. Qiu masuk ke dalam ruangan. Kamu biasanya tidak seperti ini. Apakah ada alasan yang membuatmu terpicu? Sebenarnya tidak ada apa-apa.
Hanya saja kami pernah bertemu untuk berkenalan, dan dia tidak tertarik. Selama kamu menghargai diri sendiri, pendapat orang lain tentangmu tidaklah penting. Jangan bersikap kekanak-kanakan seperti ini di lain waktu. Tunggu, berkenalan. Ekspresi QQ menjadi serius. Maka kamu melakukan hal yang benar. Chuge tertegun sejenak. Kenapa hal-hal mengenai kencan diatur dengan benar? QQ merasa seolah telah mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya. Suasana mulai terasa aneh. Menghadapi tatapan Chuge yang tajam, QQ mulai tergagap-gagap. Maksud saya adalah ada sebuah ungkapan di internet tentang kalian. Dulu kamu acuh tak acuh terhadapku. Besok aku akan membuatmu tidak bisa menjangkau. Ya, memang harus ada semangat ini. Tentunya, ayahku adalah sosok yang tidak bisa dijangkau orang lain. Chuge memotong kata-kata gugupnya. Ia tersenyum dan berkata, kamu benar. Ayo, cepat tulis buku. Apa hebatnya rumah pengadilan? Penulis bestseller yang mendunia juga sangat dihormati. Bukankah begitu? Chuge meregangkan tubuhnya. Tapi, jangan terus menyebutnya kantor pemerintahan, sebutan itu terlalu aneh. Di dunia ini, setiap departemen memiliki sebutannya masing-masing. Cari tahu di internet ya. QQ menghela napas. Jadi, departemen apa ini? Saya melihat ada lencana di dokumen yang diberikan kepada Yuying. Sama seperti surat menyurat dengan petugas. Saya tidak tahu. Itu adalah unit rahasia. Chuge mengangkat kedua tangannya. Tapi setidaknya bisa dipastikan dia adalah petugas resmi. Jika Yuying bergabung dengan mereka, situasinya akan jauh lebih baik. Itu adalah hal yang baik untuknya. Kita sebaiknya tidak ikut campur. QQ tampaknya teringat sesuatu dan tiba-tiba menjadi serius. Ngomong-ngomong, orang yang baru saja itu juga memiliki kemampuan khusus. Di pintu masuk, dia mengintip pikiran kita. Hanya saja informasi penting itu telah saya tutup. Dia hanya melihat permukaan, apa? Nama, Guru Woyan. Kemampuan, membaca pikiran, tingkat pengembangan, sedang, potensi, S, identitas. Direktur Kantor Khusus Urusan Keamanan Nasional dan Informasi 2. Wakil Presiden Badan Pengumpulan dan Penyuntingan Informasi Kemampuan Khusus Nasional, Editor Utama. Yuying melihat dokumen Guru Woyan. Wajahnya pucat. Apakah kamu datang untuk menangkapku? Guru Woyan tersenyum. Saya tidak bertanggung jawab untuk menangkap orang. Kamu tidak perlu khawatir. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Pikiran luar biasa bulan bayangan ini. Di depan saya, semuanya dapat dikenali dengan mudah. Tapi wanita di samping Chuge tadi, tampaknya penuh dengan bahwa kamu adalah kekasih lama Chuge. Selain itu, aku akan membunuhmu. Namun, aku tidak bisa melihat wanita itu sama sekali. Mengingat ketika ibu Chuge menawarkan anaknya padaku. Guru Woyan menghela napas. Anak mereka pasti tidak akan ada masalah. Lebih banyak bertanya tidak baik. Dia mengambil map berkas di atas meja dan menyerahkannya kepada Yuying. Aku datang mencarimu untuk membawamu pergi. Yuying, tidak mengejutkan, mengikuti Guru Woyan pergi. Tidak bisa mempercayai orang lain lagi. Juga tidak mungkin tidak mempercayai departemen Guru Woyan ini. Chuge dan pasangannya berdiri di dekat jendela mengantar kepergiannya. Sebelum pergi, Yuying juga membungkuk dengan hormat. Ada sedikit penyesalan di matanya. Seolah-olah berkata, belum memenuhi janji untuk meneliti kemampuan bayanganmu. Ngomong-ngomong, bisakah kamu langsung menulis tentang teknik bayangan? Chuge berpikir sejenak dan tampak agak bingung. Sepertinya cukup sederhana. Tinggal menulis karakter pendukung untuk memperbaiki teknik ini sudah selesai. Sebenarnya, skenarionya harus merancang berbagai kemampuan karakter pendukung. Dengan kamu menyebut ini, kamu bahkan membantu saya menghemat tenaga. Keduanya saling tatap tanpa ekspresi. Begitu sederhana sebuah hal ini. Harus memikirkan cara untuk membawa orang masuk. Apa yang ada dalam pikiran mereka berdua akhir-akhir ini? Setelah dipikirkan lebih teliti, ini benar-benar kecurangan di dalam kecurangan bagi Chuge. Apapun kemampuan yang diinginkan bisa langsung dituliskan. Dengan kemampuanku, tentu saja aku bisa mempelajari apa saja. Setelah belajar, aku bisa mengajarkannya kepadanya. Ini jauh lebih baik daripada bakat orang lain. QQ tidak bisa menahan diri untuk berkata, jika ini adalah kekuatanmu. Ini pasti merupakan kekuatan paling tidak tahu malu di dunia. Chuge tampak sangat sinis. Ketika aku sendiri tidak bisa setidak tahu malunya itu. Terutama ada seorang tokoh utama wanita yang mendukungku. Jadi, kita menyebut ini sebagai perbuatan pasangan yang cabul. Belum selesai berbicara, QQ langsung melakukan sapuan. Chuge sudah siap sejak awal. Seseorang menghindar ke samping, dan dengan bangga tertawa karena tidak mengenai sasaran. Hahaha, QQ memalingkan wajahnya dan tidak ingin berurusan dengan orang brengsek ini. Selalu merasa setelah dia memeluk pinggangku kemarin. Sepertinya ada sesuatu yang berubah. Tampaknya suasana normal. Tapi kita semua tahu ada yang berbeda. Kenapa aku setuju dia memeluk pinggangku waktu itu? Kenapa aku mau ikut berpura-pura sebagai pacarnya? Kenapa aku merasa dia benar ketika menunjukkan kepada calon pasangan? Menganggap apa yang dia lakukan benar. QQ bahkan tidak bisa mengerti. Dia hampir menyesali penampilannya kemarin. Sedikit sekali konsentrasi saat meditasi semalaman. Hari ini juga harus menghadapi masalah lagi. Melihat Kyuuji yang tampak agak diam, Chuge mendekat dan bertanya, ada apa denganmu? Tidak ingin membuat sarapan lagi. QQ mengeluarkan suara protes dan berbalik pergi ke arah kamar. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi membelikanmu. Dalam perjalanan kembali setelah membeli sarapan, Chuge menemukan bahwa wechatnya disebut oleh seseorang. Mengambil dan melihat, ternyata grup teman universitas. Yang tampak adalah teman sekelas, yang tergantung adalah kenangan. Mengambil dan melihat, itu adalah grup teman universitas. Ada reuni akhir pekan ini, tepatnya adalah perayaan kelulusan tahun lalu. Musim untuk beberapa industri. Harus ada sesuatu, kan? Semua anggota berulang tahun yang kelima,
pasti ada yang harus dilakukan. Lao Hong adalah ketua kelas saat itu. Meskipun di universitas, tidak pernah merasa ketua kelas di universitas memiliki kehadiran. Tapi setiap kali kegiatan kelompok yang menyedihkan, dia harus selalu menjadi yang terdepan dalam kelompok ini. Respon yang muncul dari menyebutkan pun sangat sedikit. Butuh waktu lama baru beberapa orang memberikan respon. Cuge sebelumnya adalah salah satu yang bersembunyi. Setelah berpikir, kali ini akhirnya dia bilang, hitung saya sebagai 1. 5 tahun masih cukup berarti. Lin Wu yang tiba-tiba membalas, saya sudah bilang Cuge akan datang. Anak ini akhir-akhir ini agak berubah sikapnya. Apakah menggunakan sikap yang berubah tidak lebih sedikit ambigu daripada mengubah kata? Cuge dalam hati berpikir, bolehkah saya bilang saya datang karena kamu? Semua orang di grup tertawa. Kata-kata penulis besar memang berbeda. Sebenarnya Cuge tidak suka melihat orang lain memanggilnya penulis besar. Karena setiap kali melihatnya dia merasa ada ejekan yang jahat. Apakah kata yang sama itu ejekan atau pujian? Hanya ada satu batas, apakah kamu benar-benar penulis besar? Tapi Cuge tahu dia bukan. Qiu Wuji berkata cukup benar. Penulis bestseller memang sangat dihormati. Tapi penulis web, seberapa laris pun, tidak bisa melewati jurang ini. Bahkan jika ada yang bersama menuju keabadian. Tapi di hati kebanyakan orang, penulis dan penulis tradisional tetap berbeda. Saya sudah kembali. Sambil bercanda di grup, Cuge tetap membawa susu kedelai dan mantau pulang. Sekali lihat, Qiu Wuji sedang di balkon. Memasukkan pakaian kemarin ke dalam mesin cuci. Cuge tertegun sejenak. Ada sesuatu yang menyebar dalam hatinya. Persis seperti saat pertama kali dia memasak. Selalu merasa seperti saya sudah memiliki rumah. Meskipun itu belum benar-benar terjadi. Cuge berbicara dengan kering. Bukankah kamu memiliki kemampuan membersihkan? Mengapa masih harus menggunakan mesin cuci? Qiu sedang mempelajari mesin cuci. Memahami segalanya di dunia ini. Bagaimana bisa merasakan jika semuanya menggunakan sihir? Mari sarapan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah dingin tidak enak. Cuge menggigit bun dengan sendirinya sambil bersiap masuk ke dalam rumah. Tunggu sebentar, saya akan mengetik. Qiu Wuji tiba-tiba memanggilnya. Dia menekan tombol mesin cuci. Melihat mesin cuci berputar. Tiba-tiba menoleh dan tersenyum. Sebenarnya saya merasa tulisanmu sangat bagus. Apa? Cuge tampak bingung. Sepertinya merasa ucapan ini sedikit tidak tepat. Qiu cepat-cepat menambah. Maksud saya adalah artikel ini bisa mencerminkan diri saya. Sangat bagus. Cuge tidak menghiraukan tambahannya. Tertegun melihat senyumnya. Selalu merasa seolah ada sesuatu yang harus meleleh di dalam hati. Anak laki-laki itu dengan wajah merah langsung terjatuh ke tempat tidur. Bersiap untuk memberi hadiah kepada diri sendiri. Hanya karena gadis yang disukainya baru saja memujinya. Dirinya sangat hebat. Membuat dirinya kembali menemukan kepercayaan diri sebagai seorang pria. Karena alasan promosi yang dibatasi. Data cutian Wuji miliknya akhir-akhir ini sedang meningkat. Masuk ke dalam 10.000 langganan juga bukan tidak mungkin. Jadi penulis yang gagal pun tetap bisa bangkit kembali. Memikirkan ini, Cuge langsung bangkit dengan semangat. Memutuskan untuk melanjutkan pembaruan hari ini. Dia pergi ke depan komputer dan mulai merapikan pikirannya. Sekarang, bagian ini yang fokus pada plot Qiu Wujing tidak akan hilang. Hanya sedikit dibahas. Qiu Wujing mengatur tindakan di bawah pintu dan mengasingkan diri untuk mengasah kemampuannya. Bersiap sepenuhnya untuk pertempuran Yu Yan Qianlai. Namun saat menulis, jarinya terhenti. Cuge tiba-tiba mengernyitkan dahi. Qiu tidak sedang meditasi di tempat terpencil. Dia sedang jalan-jalan di bar, menonton pertunjukan, membaca novel, dan menonton video. Jika terus seperti ini, bagaimana jika dia mengganggu situasi pertempuran berikutnya? Meskipun dia memastikan bahwa dia pasti akan menang. Namun di dalam hati, dia merasa agak tidak tenang. Mungkin sekarang dia harus memberinya perbaikan, lebih banyak lagi. Di sisi lain, di pasar sayur, Qiu sedang menimbang kentang di tangannya. Semua salah kepala babi itu. Apa yang dikatakan tentang barang-barang yang dibawa oleh orang asing, tidak cocok untuk muncul di dunia petualangan imajinatif. Menyebabkan dirinya kurang makan banyak hal. Saat dia berpikir seperti itu, sesuatu yang tidak terlihat tiba-tiba menyerangnya. Qiu merasakan sesuatu dan berbalik. Di detik berikutnya, dia merasakan jiwanya semakin fokus. Tak perlu berpikir, itu pasti dia lagi yang beraksi dalam buku. Lagi-lagi mengisi barang untuk dirinya sendiri. Tadi malam menyelamatkan Yu Ying menghabiskan cukup banyak tenaga. Membuat waktu tinggal kali ini sedikit lebih singkat. Dia sekarang telah memperbaiki sesuatu. Ada perasaan seolah bisa tinggal selama yang diinginkan. Suara notifikasi WeChat berbunyi pada saat itu. Qiu mengulurkan tangan mengambil ponsel dari tas selempangnya dan membuka. Avatar gadis cantik 2 dimensi milik Cuge. Kamu di mana? Qiu sambil menerima kentang yang diberikan oleh bos. Sambil memasukkan suara. Di pasar sayur. Bagaimana dengan daging sapi? Bagaimana jika kita memasak kentang dan daging sapi malam ini? Bisa kembali tidak? Saya sedikit tidak nyaman. Qiu agak bingung. Segera pindai kode untuk membayar. Karena suara keluar keras. Bos juga mengejek bahwa pasangan ini sangat mesra. Keluar untuk membeli sayur saja suamimu tidak tega. Wajah kecil Qiu memerah. Awalnya ingin menjelaskan tapi merasa sepertinya tidak perlu. Hanya bisa buru-buru melarikan diri dari kerumunan orang di sekitar. Setelah keluar dari pasar sayur, Qiu mempercepat langkahnya. Sambil terus bertanya tentang situasi di ponselnya. Ada apa? Apakah ada yang terlewat tentang Yu Ying? Bukan, suara Cuge terdengar agak malu. Aku teringat bahwa kamu mengurangi latihanmu di sini. Kembali ke dunianya sendiri. Apakah akan ada masalah? Semakin dipikirkan semakin tidak tenang. Qiu tertegun sejenak lalu tiba-tiba tertawa. Berpikir yang tidak, tunggu sampai aku kembali untuk berbicara. Tidak lama kemudian, Qiu kembali ke rumah. Sekali lihat, Cuge terlihat gelisah duduk di sofa.
seperti seekor monyet. Bukankah itu takdir yang tidak bisa dilanggar? Bagaimana mungkin ada perubahan dalam kemenangan yang sudah ditentukan? Aku hanya takut kamu berpikir begitu dan meremehkan. Cuge sangat serius. Lagi pula, pedang tidak mengenal mata. Meskipun tahu bisa menang. Bagaimana jika ada satu kesalahan dan terluka? Apa arti dari takdir itu? Kita semua masih dalam tahap pengujian. Belum ada kesimpulan akhir yang didapat. Qiu menghela napas. Baiklah, aku mengerti. Jika kau khawatir aku kembali berlatih, itu juga tidak masalah. Cuge masih ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Tapi sepertinya kau lupa bahwa aku adalah Qiu. Tak peduli apakah takdir menentukan aku menang atau kalah. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan setiap lawan. Cuge merasa putus asa. Tapi sekarang kau. Cuge, kau adalah seorang penulis cerita. Yang dapat mendefinisikan latihan kita. Tapi kau bukan seorang pembela sejati. Sulit untuk merasakan kehalusan di dalamnya. Qiu berkata dengan tenang. Jadi, bagaimana kau tahu aku sekarang tidak sedang berlatih? Anak laki-laki itu hanya mengambil berat 36D dan mencium baunya. Dan lalu diejek oleh gadis yang tinggal bersama. Di sini saya masih memiliki yang asli. Apakah kau mau? Tepat tadi. Qiu bangkit dan menjelaskan kepada Cuge. Jadi, bagaimana kau tahu aku sekarang tidak sedang berlatih? Menghargai dan merasakan setiap detail di sekitar kita. Tidak kehilangan setiap pemandangan di jalan juga merupakan latihan. Lagi pula, cara latihan seperti ini adalah yang kau tulis. Qiu menaruh tas selampangnya di belakang. Begitu kamu menoleh, apakah kamu jadi cemas? Cuge tertegun selama setengah waktu. Bukan karena penjelasan Qiu, tetapi karena dia benar-benar merasa tersentuh. Melihat Qiu yang penuh semangat masuk ke dapur. Senyum tak tertahan muncul di sudut bibir Cuge. Memang aku peduli, jadi bagaimana? Lagi pula, dia adalah protagonis yang aku besarkan sendiri. Peduli sedikit adalah hal yang wajar. Namun, bicara kembali, performa Qiu memang selalu selaras dengan jalan pembelajaran. Sejak awal, dia tidak pernah terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Tetapi dia dengan tenang menjelajahi hal-hal kecil. Sedikit demi sedikit menjelajahi dunia ini. Keadaan hatinya memang jauh melampaui pemahamanku. Meskipun itu adalah pengaturanku sendiri. Namun, pengaturan dan pemahaman sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Suara pengingat dari mesin cuci di luar balkon mengingatkan Cuge. Pakaian sudah dicuci. Cuge hanya bisa menyerah pada pikiran menulis dan keluar untuk menjemur pakaian. Ternyata, wanita dan urusan rumah tangga adalah musuh terbesar penulis. Dia mengulurkan tangannya. Yang pertama adalah lampu dengan ukuran 36D. Pria lurus yang tidak mengerti dunia tidak bisa tidak merasa bingung. Apakah benda ini bisa dicuci di mesin cuci? Cuge melirik ke arah dapur seperti seorang pencuri. Saat dia mencari gantungan baju, bersiap untuk menggantung lampu. Suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Kalau suka ambil, ya ambil lebih banyak saja. Cuge berbalik dan terperangah. Qiu bersandar di pintu dengan lengan disilangkan. Dia sudah mengamatinya dari atas ke bawah cukup lama. Itu, saya hanya. Cuge kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana. Tidak tahu harus diletakkan di mana. Qiu mendengus dingin dan masuk ke kamarnya. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan satu kotak penuh stoking. Mengantarkannya ke depan Cuge. Cukup tidak? Jika tidak cukup, masih ada lagi. Cuge berjongkok dan mengambil satu paket stoking untuk dilihat. Bukan, untuk apa saya melakukan ini? Qiu menunjukkan wajah menghina. Kenapa? Apakah karena kurang ada rasa aslinya? Cuge menjadi terkejut. Kamu belajar dari siapa untuk hal ini? Qiu, saya melihatnya di kolom komentar novel wall. Mereka bilang kalian pria suka hal-hal seperti ini. Cuge menutup wajahnya dan menangis. Ternyata, racun dari internet akhirnya datang juga. Jadi, bisakah barang itu dikembalikan kepadaku? Tanpa menunggu jawaban Cuge, Qiu langsung merebutnya. Lain kali jika kamu sembarangan mengambil barangku, saya akan memasukkan kepalamu ke dalam mesin cuci, dan mencucinya bersama semua stoking. Cuge dari awal hingga akhir seperti orang kayu. Tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati berpikir saat menulis buku. Bagaimana saya tidak menyadari bahwa dia memiliki banyak sifat kecil ini? Sebenarnya, semua pengaturan karakternya adalah buatan sendiri. Sekarang saya sepertinya semakin tidak mengerti dia. Berdiri di sini melakukan apa? Masih ada sayur yang dimasak di panci, pergi matikan api kecil untukku. Qiu berpaling dan menatapnya dengan tajam. Cuge tersenyum dan menjawab dengan baik. Ia berbalik dan berjalan menuju dapur. Dalam hati, ia terus menghibur dirinya sendiri. Lagi pula, hati perempuan sulit dipahami. Dia yang seperti ini terasa lebih nyata baginya. Tak lama kemudian, dua hidangan yang memiliki warna, aroma, dan rasa yang sempurna dihidangkan di meja makan. Sambil menyuapkan nasi ke mulutnya, Cuge berkata, oh iya, malam lusa, aku akan pergi ke reuni teman-teman sekelas. Mungkin tidak akan kembali untuk makan. Reuni, sejenis murid dari sekte yang sama berkumpul. Mereka sudah membuat janji untuk berkumpul di waktu tertentu. Melihat siapa yang lebih baik dalam menjalani hidup, Qiu mengangkat kepala dan berpikir sejenak. Sebenarnya aku bisa bertahan sampai saat itu. Tapi karena kamu ada urusan yang harus dikerjakan. Nanti aku juga akan kembali ke tempatku untuk menyelesaikan beberapa hal. Cuge mengangguk dan menjawab dengan baik. Melihat Qiu menyendok sepotong kentang ke dalam mulutnya. Dalam hati ia berpikir ini juga cukup baik. Dulu terpaksa kembali. Sekarang menjadi ingin kembali kapan saja. Cobalah sekali lagi. Merasa sudah dekat dengan munculnya dirinya yang asli. Sedang memikirkan tentang diriku yang asli. Qiu menebak apa yang dia pikirkan. Cuge tertegun sejenak, bagaimana kamu tahu? Jika aku muncul sebagai diriku yang asli. Takutnya kalau aku memukulmu, kau akan jadi debu. Kau masih berharap, Cuge hanya bisa tersenyum. Bagi saya,
Itu semua adalah dirimu, tidak ada perbedaan antara tubuh bagian dan tubuh asli. Apa kau ingin benar-benar memukulku sampai mati? Qiu mengamati dia sejenak, matanya menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Sudah berapa hari kamu berlatih? Chuge berpikir sejenak. 3 hari, mungkin, setiap hari meditasi sekali pagi dan sekali malam. What's up? Qiu melihat Chuge yang memancarkan sedikit energi spiritual. Dia berpikir, setelah 3 hari berlatih, dia sudah bisa merasakan energi. Ini sudah melampaui sebagian besar orang di dunia itu. Selain itu, tahap penguasaan energinya cukup stabil. Bahkan dia sudah bisa mempelajari beberapa teknik dasar. Qiu menahan diri sejenak, menunduk makan, takut tidak bisa menahan diri untuk memukulnya. Tidak ada Tuhan Ayah yang hebat seperti ini yang curang. Ini membuat kita berlatih dengan keras selama 10.000 tahun. Bagaimana bisa seperti itu? Karena biasanya saya hanya bermeditasi sebentar, terutama agar mudah tidur. Chuge berbalik dan bertanya, ada apa? Apakah saya berlatih terlalu lambat? Qiu membuat ekspresi meremehkan. Tidak ada apa-apa, saya mengira Tuhan Ayah sangat berbakat. Yan tampaknya juga biasa saja. Chuge agak canggung menggaruk kepalanya. Sebenarnya, saya sudah memiliki fisik yang buruk. Itu karena kamu membantuku hingga membaik. Tidak cepat berlatih bukanlah hal yang biasa. Tapi sekarang saya merasa sangat baik. Tidur yang cukup membuat saya sangat puas. Qiu meletakkan piring dan sumpitnya dan berkata seolah-olah santai. Meskipun biasa saja, saya masih bisa berlatih beberapa sihir sederhana. Kamu ingin belajar yang mana? Mendengar itu, Chuge menjadi bersemangat. Ia mengatakannya tanpa berpikir. Tidak terlihat, melihat melalui. Dengan suara keras, setengah mangkuk nasi langsung menutupi kepalanya. Anak laki-laki itu baru saja belajar tentang pelindung emas. Reaksi pertamanya adalah menundukkan kepala dan melihat ke arah saudaranya yang kecil. Sekelompok tertawa. Tepat tadi, Chuge dengan sikap mengalah, mengangkat secangkir teh panas. Diberikan kepada Qiu. Guru, minumlah teh untuk menenangkan emosi. Qiu bersandar santai di sofa. Dalam hati merasa lucu, tetapi di wajahnya tetap tampak dingin. Kapan aku menerima murid aneh seperti kamu? Chuge mengangkat kepala dengan wajah serius. Kamu telah mengajarkan aku metode dasar untuk berlatih, jadi sudah tentu kamu adalah guruku. Dan kamu juga harus mengajarkan aku sihir kecil. Siapa bilang aku harus mengajarimu? Qiu selesai berbicara dan kemudian dengan santai menjentikkan jari. Chuge langsung terlempar ke belakang. Namun cangkir teh perlahan melayang di udara. Sesuai dengan pengaturanmu sendiri, ketidaknampakan termasuk dalam teknik yang lebih tinggi. Dengan kemampuanmu sekarang, kamu sama sekali tidak dapat mempelajarinya. Dan melihat melalui teknik sampah itu. Selain untuk memuaskan pikiran kotormu, tidak ada gunanya. Chuge sedikit tidak menyerah. Bagaimana bisa tidak berguna? Kamu bisa melihatnya dengan menyenangkan sendiri. Menjadi kaya dalam semalam bukan lagi mimpi. Qiu dengan cepat menebak pikirannya. Trik tipuan semacam ini, meskipun ada teknik khusus untuk memanfaatkan sebelumnya, tapi menurutku tidak perlu membuang waktu untuk mempelajarinya secara khusus. Selama kultivasi immortal kamu mencapai tingkat tertentu, secara alami kamu akan menggunakannya. Qiu berdiri dan berjalan ke depan dia. Apa yang sebenarnya harus kamu pelajari sekarang adalah teknik untuk menyelamatkan diri. Dia terdiam sejenak dan menjadi lebih serius. Dunia ini mungkin sangat aman dan damai bagi orang biasa. Mungkin sangat aman dan tentram. Tetapi bagi kita yang sudah merasakan pusaran kemampuan lain. Untuk orang yang terjebak dalam pusaran. Bahaya ada di mana-mana. Aku mengajarkanmu sihir. Adalah harapanku saat aku tidak ada. Kamu juga bisa memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Pikiran bercanda Chuge juga sepenuhnya hilang. Dengan serius, dia mengangguk kecil sambil mengucapkan, sudah mengerti. Qiu tiba-tiba menoleh. Kalau begitu, duduklah dengan posisi bintang 5 menghadap langit. Tuan yang baik. Qiu menunjuk tepat di tengah dahi Chuge. Teknik ini disebut langit dan air tanpa batas untuk membantumu melarikan diri. Digunakan. Tentu saja, Chuge tahu apa ini, tetapi tidak begitu menginginkannya. Tidak ada yang lain. Ini adalah desain khusus untukmu, Qiu. Sangat feminin, dan tidak ada yang lain yang bisa kau pelajari. Oh, ini adalah teknik pemurnian jiwa. Nanti, jika seseorang membaca pikiranmu, itu akan menjadi tidak efektif. Apakah kamu masih peduli pada Guru Woyan? 1 jam kemudian, Chuge benar-benar merasa tenang. Lagi pula, apapun yang dia ajar, dia akan belajar sendiri. Qiu duduk kembali di sofa dan berpikir sejenak. Terakhir, aku akan mengajarkan teknik bertarungmu melawan orang lain. Chuge kembali bersemangat dan tidak sabar bertanya, itu yang mana? Qiu tiba-tiba tertawa, hehehe. Saya sudah memikirkan ini. Teknik pertarungan biasa memerlukan banyak latihan praktis. Dan kamu perlu menulis buku untuk menghasilkan uang. Itu tidak terlalu cocok untukmu. Jadi, saya akan mengubah taktik untukmu. Taktik apa? Saya mencoba bertanya kepada Chuge. Dia selalu merasa ada yang tidak beres. Dalam sekejap, cahaya kemasan muncul di sekelilingnya. Kamu sebaiknya belajar teknik pelindung emas ini. Yang penting adalah tahan banting. Ini akan lebih mudah ketika saya bertarung nanti. Saat ini, ada seorang kakek yang sedang menonton TV di lantai 5. Sesekali dia melihat ke arah langit-langit, mengeluarkan suara tutut yang sulit dimengerti. Pasangan muda di atas sepertinya cukup suka bersenang-senang. Ini baru saja malam tiba. Chuge di ruang tamu memancarkan cahaya kemasan yang lembut. Dengan penuh luka, dia terbaring di tanah berpura-pura mati. Bangunlah, kita baru saja mulai. Qiu, yang masih merasa belum puas, menambah 2 tendangan lagi. Chuge yang tak bisa bertahan lagi, akhirnya tidak bisa menahan diri. Inilah cara latihan teknik pelindung emasmu. Kenapa saya tidak tahu bahwa hal ini dilatih seperti ini? Saya hanya menyederhanakan metode latihannya. Lihat, bukankah ini sudah berhasil? Qiu menunjuk dengan tangannya, betapa cepatnya. Chuge tersadar.
melihat cahaya emas samar yang memancarkan dari tubuhnya. Mengeluarkan pertanyaan. Kamu hanya mengajarkan saya sebuah mantra, lalu memukul saya sekali. Bagaimana bisa itu berhasil? Apa kamu memukul saya untuk membantu saya memperkuat pertahanan? Membangun pelindung. Chuge tiba-tiba menyadari, dan sedikit mengagumi, melihat Qiu tanpa batas. Qiu menggelengkan kepala. Bukan, saya hanya sederhana ingin memukulmu. Sekarang giliran Chuge yang bingung. Dengan menggeretakkan gigi, ia berkata pelan, Qiuji, kamu gatal, kan? Qiu segera melambaikan tangan. Baiklah, baiklah. Memang membantu kamu melatih pertahanan. Setelah mengatakan itu, ia kembali memukul 2 kali di kepala Chuge. Jika didengarkan dengan seksama, terdengar 2 suara, celang-celang. Namun, ini hanya bisa dianggap sebagai pemula. Masih jauh dari pencapaian sebenarnya dari pelindung emas. Dia mengeluarkan suara desahan dan matanya dipenuhi dengan rasa belas kasihan. Lagi pula, seseorang yang bodoh pernah menulis pengaturan ini. Apa itu metode tradisional agama Buddha yang agung yang berhasil dicapai? Bukan masalah 1 pagi 1 sore. Chuge memuntahkan darah tua. Tidak bisa menahan diri untuk mencemooh, siapa penulis bodoh ini? Ngomong-ngomong, tidak tahu apakah ini berhasil. Chuge melihat ke arah adik kecilnya. Tiba-tiba dia tersenyum licik. Qiu sedikit ternganga. Dewa ayah yang menjijikan ini, pasti sedang memikirkan hal-hal kotor lainnya. Dia mengibaskan ekor kuda dan berbalik masuk ke kamar. Aku pulang dulu. Situasimu cukup istimewa. Aku akan kembali dan melihat kembali buku referensi. Melihat bagaimana cara terbaik untuk mengajar kamu selanjutnya. Lagi pula, tidak ada yang perlu dilakukan akhir-akhir ini. Aku juga tidak perlu terus-menerus tinggal di sini. Chuge merasa agak enggan. Bagaimana mungkin tidak ada yang terjadi? Komputermu baru saja digunakan, masih banyak hal yang belum selesai. Qiu tersenyum tipis. Ia mengetuk pelipisnya. Aku telah mencetak beberapa buku untuk disimpan sementara di laut. Aku bisa pulang dan membacanya perlahan. Lagi pula, kecepatan waktu setiap orang juga berbeda-beda. Chuge tertegun, mengingat hal yang sangat aneh ini. Dia tetap mengingatkan dengan mulutnya. Kembalilah dan sekaligus tingkatkan latihanmu. Bagaimanapun, Yan Qianli juga bukan seseorang yang mudah ditangani. Saat itu aku memberinya karakter yang sangat kuat demi meningkatkan gengsi. Qiu masuk ke dalam selimut. Setelah membungkus dirinya dengan rapi, barulah ia berkata, baiklah, baiklah. Aku harus pergi sekarang. Jangan sembarangan mengotak-atik barang-barang yang ada padaku. Chuge yang kesal mulai berargumen. Aku sama sekali tidak punya pikiran seperti itu. Di detik berikutnya, sosok Qiu menghilang. Ekspresi Chuge yang bingung tiba-tiba menjadi suram. Bangkit, ham. Setelah mengintimidasi aku, kamu langsung kabur, kan? Dia berlari cepat kembali ke kamarnya. Membuka dokumen utama dan mulai mengetik. Jiwa Qiu yang tak terhingga kembali setelah berkelana. Dalam hati berpikir tentang hal-hal yang berkaitan dengan jalan alam, sedikit melamun. Lupa tentang formasi penutupan yang telah dia atur. Ini bukan sembarang bolak-balik. Dengan suara, bang. Jiwa yang terpisah menabrak pintu. Seluruh tubuh jiwa tergeletak di pintu dan perlahan-lahan meluncur turun. Tiba-tiba terdengar guntur di atas sekte Yunji. Chuge, tunggu aku. Pria itu tersenyum jahat. Hanya karena barusan. Dia baru saja mengantar istrinya yang ia kekerasan pulang ke rumah orang tuanya. Saat itu, ponsel di sampingnya tiba-tiba bergetar. Chuge merasa aneh. Dia jelas-jelas telah memblokir semua grup chat sebelum mulai mengetik. Dia mengambil ponselnya dan melihat grup mobil yang gagal. Kapan aku bergabung dengan grup mobil itu? Pertikaian dalam rumah tangga. Dia hampir membuat dirinya kekurangan gizi. Apakah kamu masih kekurangan gambar dan nomor plat ini? Chuge berpikir dan secara naluriah ingin mengklik untuk memblokir. Pandangannya melintas di kotak obrolan dan tiba-tiba tertegun. Bukankah orang-orang ini semua adalah toko besar di daftar penjualan terlaris? Toko, kalian menyebut ini sebagai grup berkendara di jalan. Gagal di mana? Apa ini tentang saya? Pada saat ini, ketua grup berbicara. Baru saja Chuge datang. Chuge segera memberi salam. Setelah berpikir, dia memutuskan untuk memberikan amplop merah besar. Pendatang baru memberi penghormatan. Seketika muncul banyak bintang yang tersembunyi. Apakah kelompok besar ini biasanya hanya bermain-main tanpa menulis? Saat itu, seorang tokoh besar bernama Ji berkata, saya telah membaca buku ini, Chuge. Karakter-karakternya sangat mengesankan. Tokoh besar itu hebat. Chuge tersenyum. Apakah karena prestasi buku itu meningkat? Jadi, lingkungannya juga meningkat. Namun, kelompok besar ini tetap santai saat berkumpul. Dan tidak ada bedanya dengan kelompok pembaca yang bersaing di ruang yang sama, kan? Dia kembali membuka ruang yang sudah lama tidak dibuka. Grup masih ramai seperti biasa. Tidak kalah dari sebelumnya. Karena dirinya akhir-akhir ini sibuk dengan pembaruan konten yang banyak. Dia tidak hanya mengabaikan grup, tetapi juga tidak mengurus urusan bukunya, kan? Sekelompok pembaca lama di grup itu. Namun mereka secara sukarela muncul untuk membantu mengelola. Chuge merasa sedikit linglung. Ketika dia gagal di tahun-tahun lalu, tidak ada yang bisa dibayangkan seperti ini. Bicara soal itu, saya tidak tahu bagaimana keadaan Zhang Qiren sekarang.